Di dalam sebuah rumah yang tampak penuh dengan perabotan desain yang tergeletak sembarangan ini, seolah-olah milik seorang pemuda. Namun, itu adalah rumah seorang gadis seperti Kain. Hari ini juga merupakan hari di mana ia meluncurkan toko furniturnya, tetapi ia tidak sengaja bangun terlambat sehingga ia segera merias dirinya secepat mungkin. Ia memilih gaun hitam yang terlihat sangat feminin, bersama dengan sepasang sepatu hak tinggi berwarna senada. Tetapi begitu ia melangkah keluar dari pintu, hak sepatunya patah. Jadi, Kain terpaksa memilih sepatu lain lalu bergegas pergi. Tetapi, ketika ia baru saja mendapatkan taksi itu direbut oleh seorang pria lain. Selagi mereka berdua terus berdebat tentang siapa yang naik taksi lebih dulu, sang sopir yang tidak sabar sudah pergi. Tidak ada pilihan lain selain mereka naik bus dan kebetulan berada di bus yang sama. Saat itu masih ada satu kursi kosong, tetapi baik Kain maupun pria itu ingin menduduki kursi itu. Dia pun berbicara meminta dia mengalahkannya dan Kain setuju hanya karena melihat dia membawa model di tangannya. Namun, matanya terus tertuju pada pantat Kain sehingga dia mengira dia adalah seorang cabul. Padahal sebenarnya dia hanya berjaga-jaga agar pantatnya tidak menyentuh model berharganya. Ketika bus berhenti mendadak, Kain nyaris jatuh ke belakang dan pria itu menopangnya dengan tangannya. Namun tanpa sengaja hal itu membuat dia salah paham bahwa dia ingin melecehkannya sehingga dia dengan kesal meminta sopir untuk mengemudi ke kantor polisi. Pria itu menjawab tanpa rasa takut dan dengan tenang mengatakan bahwa dia tidak bermaksud jahat. Apalagi, apakah pantas jika hanya karena dirinya sendiri sampai mempengaruhi waktu berharga banyak orang. Orang-orang di sana yang mendengarnya setuju dengannya membuat Kain merasa sedih sehingga ia menyentuh kembali pantat lawan sebagai balasan. Hal itu membuat dia terkejut dan menjatuhkan model di tangannya. Melihat situasi itu, ia segera melarikan diri sehingga menyulitkan dia untuk merakitnya kembali dari awal bahkan harus memotong gorden secara diam-diam untuk mengatasi masalah. Sementara itu, Kain sudah berada di stan yang baru dibuka hari ini. Ia bahkan harus menyempatkan diri untuk sarapan karena waktunya yang sempit. Ia mengira pacarnya juga akan datang untuk memberi selamat. Tetapi, pria itu hanya mengirim karangan bunga tanpa muncul yang membuat rekan-rekannya merasa kesal. Namun, Kain mati-matian membela pria itu karena mengira Changryul sibuk presentasi sehingga tidak bisa datang. Tak disangka, rekannya memberitahu dia bahwa presentasi itu ada tepat di lantai atas. Saat ini, Changryul masih sangat santai mengejek saingannya, Jinho, karena mereka akan bersaing untuk proyek desain resor mewah. Meskipun tidak akur, Changryul tetap memberikan undangan pernikahan kepada kelompok Jinho. Meskipun dia tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan nama yang didukung ini, dalam presentasi Changryul berbicara seolah-olah dia menghafalnya. Di tengah jalan ia bahkan lupa naskah dan harus meminta bantuan rekan setimnya untuk bisa menyelesaikannya dengan cepat. Tiba giliran Jinho dengan bakat desain dan kemampuan presentasinya yang sangat lancar dan penuh percaya diri. Hal itu membuat semua orang bertepuk tangan memuji dia, membuat Jinho dan asistennya sangat berharap akan memenangkan lelang proyek ini. Di sisi ini Kain sudah membuka stan sepanjang hari tetapi tidak ada pelanggan sama sekali kecuali anak-anak yang suka menguping. Tepat ketika dia merasa putus asa, seorang pria muncul mengatakan bahwa dia sangat tertarik dengan produk Kain sehingga dia memesan dalam jumlah besar. Ketika dia sedang sangat gembira, dia tiba-tiba melihat Jinho sehingga dia buru-buru bersembunyi. Asistennya melihat produk Kain dan merasa itu praktis dan ingin membeli satu untuk digunakan sementara dia melontarkan kritik pedas. Dia bahkan mengatakan bahwa desainer meja makan konyol ini jika bukan karena belum pernah ke dapur, dia pasti seorang bibi. Begitu mendengarnya, Kain tidak bisa menahan kekesalannya dan melompat keluar untuk berdebat dengannya meskipun dia menyadari bahwa dia adalah orang yang merusak modelnya pagi tadi. Jinho juga tidak ingin berdebat dan segera pergi. Saat itu sudah ada hasil pemenang lelang desain pusat seni dam tetapi hasilnya jatuh kepada Changryul alih-alih Jinho yang membuatnya sangat kecewa. Karena betapapun berbakatnya, ia tidak bisa mengalahkan orang yang didukung oleh orang lain, membuat semua usaha Jinho menjadi sia-sia. Setelah itu Changryul datang menemui pacarnya, Kain. Tetapi, hal yang ingin dia katakan padanya bukanlah lamaran melainkan kata putus. Namun, ia terbata-bata tidak tahu harus memulai bagaimana. Akhirnya ia memilih berlutut untuk meminta maaf kepada Kain sekaligus ingin memberikan undangan pernikahan. Tetapi, hal itu membuatnya salah paham bahwa ia akan dilamar sehingga ia meminta dia memberinya sedikit waktu lagi untuk mempersiapkan diri. Belum sempat menjelaskan kepada Kain, Jinho muncul memotong pembicaraan. Ia ingin bertanya apakah Changryul kali ini kembali berbuat curang di belakangnya atau tidak. Meskipun Changryul tidak secara langsung mengakuinya,
Tetapi sikap angkuhnya sudah menjelaskan segalanya. Ia bahkan mengejek Jinho sekarang bukan lagi putra konglomerat sehingga jangan harap bisa menentangnya. Karena proyek kali ini direbut, perusahaan Jinho tidak lagi memiliki dana yang cukup untuk membayar gaji karyawan. Dia hanya bisa menerima desain untuk stand pameran seni untuk mencoba mempertahankan perusahaan. Asistennya tiba-tiba teringat bahwa pernikahan Chang Ryu juga dihadiri oleh Presiden Chou sehingga ia mengusulkan agar Jinho menemuinya di sana. Malam itu, semua orang mengadakan pesta perpisahan untuk mengantar teman mereka yang akan menikah besok. Kain bahkan tidak tahu bahwa pengantin Chang Ryu adalah sahabatnya, dan dengan gembira membual kepadanya bahwa dia akan segera dilamar olehnya. Sementara itu, Yang San penasaran dengan calon suami ini dan terus mendesaknya untuk memberitahu siapa orang itu dan mengapa dia masih menyembunyikannya sampai sekarang. Tepat pada saat itu Kain menerima telepon dari Chang Ryu sehingga dia segera keluar untuk menemuinya. Mereka berdua bertemu di restoran mewah dengan kata-kata yang ambigu dari Chang Ryu. Kain, aku merasa sangat bersalah karena selama ini selalu membuatmu menunggu dan menderita banyak luka. Jangan katakan seperti itu, orang bodoh sepertiku dicintai olehmu. Bagiku itu adalah keberuntungan yang luar biasa. Melihat Kain yang selalu ceria dan optimis, Chang Ryu berpikir jika mereka putus pun dia akan cepat pulih sehingga dia berencana untuk mengeluarkan undangan pernikahan. Tetapi, karena terlalu gugup, ia buru-buru meminta izin untuk lari ke kamar mandi. Ketika ia kembali, ia akhirnya mengucapkan kata perpisahan kepada Kain yang membuatnya terkejut. Kain terus berpikir bahwa ia pasti telah melakukan kesalahan, tetapi Chang Ryu justru mengakui bahwa selama ini ia tidak pernah mencintainya. Baginya, ia seperti seekor anjing kecil yang menyedihkan yang ia lihat di pinggir jalan. Karena rasa kasihan, ia baru mau bersamanya. Chang Ryu belum selesai berbicara, Kain sudah tidak tahan dan berdiri lalu pergi. Dalam perjalanan itu, air mata kesedihan dan rasa bersalahnya terus mengalir. Ketika ia melihat pasangan bahagia bersama sementara ia sendiri kesepian. Karena suasana hatinya yang sedih, ia pergi minum bersama rekan-rekannya. Ketika Kain sudah mabuk, pria itu ingin memanfaatkan kesempatan untuk menciumnya tetapi Kain malah muntah padanya. Di sisi ini Jinho juga sedang membawa adiknya yang mabuk berat ke hotel karena anak itu sudah memuntahi bajunya. Pada saat yang sama, rekan kerjanya ingin berbuat tidak senonoh pada Kain sehingga ia menggunakan seluruh tenaganya untuk melawan dan mengusirnya keluar. Tak disangka, ia bertemu dengan Jinho yang juga berada di sana. Melihatnya, dia langsung menyindir Kain yang baru kemarin memamerkan akan segera menikah tetapi sekarang malah masuk hotel dengan orang lain. Tiba-tiba adik Jinho berlari keluar dalam keadaan tidak rapi. Ia bahkan berlutut memohon untuk tidak ditinggalkan yang membuat Kain berpikir bahwa mereka berdua adalah sepasang kekasih. Pada saat yang sama, Chang Ryu yang mabuk datang ke depan rumahnya meletakkan undangan pernikahan dan mengirim pesan kepada Kain. Ia juga berharap agar dia tidak datang untuk menghindari melihat pemandangan yang menyedihkan. Tetapi, ketika Kain kembali, ia tidak memperhatikan dan menginjaknya. Suasana hatinya yang sedih juga membuatnya tidak peduli lagi dengan apapun. Tiba hari pernikahan. Karena ini khawatir Kain akan datang membuat kekacauan, Chang Ryu memberikan foto kepada asistennya meminta dia untuk menghentikan gadis dalam foto itu. Di dalam lift, rekan kerja Jinho menyadari resletingnya macet sehingga ia membungkuk untuk membantu. Tak disangka, pemandangan itu dilihat oleh Yang San yang membuatnya salah paham bahwa mereka sedang melakukan hal yang tidak pantas. Benar, gimana urusanmu sama anak kecil kemarin? Gimana lagi, aku membawanya ke hotel. Yang San yang mendengarnya buru-buru menutup telinga anaknya dan membawa anak itu ke pesta pernikahan. Ketika melihat pengantin wanita di foto adalah Inhe, dia tidak bisa menahan diri dan segera menerobos masuk ke kamar untuk menginterogasinya. Kenapa kamu bisa melakukan hal seperti itu? Jelas-jelas kamu punya banyak pria, kenapa harus merebut pacar Kain? Chang Ryu di samping dengan panik menjelaskan lalu dimarahi Yang San sebagai bajingan dan ingin memukulnya. Melihat pasangan tak tahu malu di depannya, dia tidak bisa menahan amarah pada mereka dan segera membawa anaknya keluar. Ketika menghubungi Kain, dia belum sempat selesai bicara. Pihak lain sudah menutup telepon. Saat ini Kain sudah berhasil masuk ke aula karena asisten itu salah melihat noda di foto sebagai tahi lalat. Begitu menemukannya, Yang San buru-buru menahan Kain agar temannya tidak menghadiri pernikahan itu. Namun, Kain mengalihkan semua perhatiannya pada Jinho dan mengecamnya karena baru tadi malam meninggalkan mantan kekasihnya dan sekarang sudah akrab dengan yang baru. Saat itu, pengumuman bahwa upacara pernikahan telah dimulai terdengar, sehingga Yang San buru-buru berpura-pura sakit perut meminta Kain membawanya ke rumah sakit. Tetapi, ia terlambat selangkah ketika dia sudah melihat Inhe di samping Chang Ryu. Pemandangan itu membuatnya seolah-olah tidak percaya bahwa ia telah dikhianati oleh dua orang yang paling ia percayai seperti itu. Ia pun berjalan linglung mengikuti mereka masuk ke aula pernikahan,
Pengantin pria dan wanita mengikuti suara keributan orang-orang lalu berbalik wajah, dan mereka juga sangat terkejut melihat Kain. Ia pun begitu saja mengangkat kerudung Inhe untuk melihat lebih jelas wajah sahabatnya selama 10 tahun itu. Oh, maafkan aku Kain, maafkan aku, sejak kapan kalian berdua mulai berkencan? Saat itu Chang Ryu berusaha mencari kata-kata agar Kain mau pergi, tetapi Inhe berkata mereka tidak melakukan kesalahan apapun, bagaimanapun Chang Ryu sudah memilihnya. Yang San yang mendengarnya marah besar lalu menyerbu dan berkelahi dengan pengantin wanita sehingga petugas keamanan menarik dia dan Kain keluar dan menugaskan orang untuk menjaga sampai pernikahan selesai. Kain yang hatinya penuh kepedihan di sana mengungkapkan isi hatinya. Tanpa sengaja, putra Yang San yang nakal menyalakan mikrofon sehingga seluruh aula mendengarnya. Pria yang menikah itu baru kemarin masih pacarku, dan wanita itu adalah sahabatku selama lebih dari 10 tahun. Hari ini mendengar kabar dia menikah aku datang ke sini untuk memberi selamat kepada mereka, tetapi tidak menyangka malah melihat pemandangan ini. Saat itu Yang San juga menimpali mengatakan Inhe punya banyak pacar sampai tidak bisa mengingat semuanya, yang membuat semua orang yang mendengarnya sangat kebingungan. Ayah Chang Ryu juga tidak tahan lagi dan pergi. Melihat Presiden Choi keluar, Jin Ho segera mengikutinya. Pada saat yang sama, pernikahan lain juga terpengaruh sehingga mereka berlari memarahi kelompok Kain untuk meminta penjelasan. Yang San yang menggantikan, buru-buru menarik dia pergi, tiba-tiba bertemu dengan Inhe. Apa kamu puas setelah melakukan ini? Aku minta maaf karena telah merusak pernikahan, tetapi seharusnya kamu memberitahuku lebih awal. Bagaimanapun juga, setelah ini aku tidak perlu merasa bersalah padamu lagi. Kata-kata itu baru saja jatuh Yang San menampar Inhe dan segera menarik Kain pergi. Sementara itu, Jin Ho sudah menyetir mencari plat nomor mobil Presiden Choi dan sengaja membuat lokasi kecelakaan palsu. Akhirnya ia berhasil menarik perhatian Presiden ketika ia menyadari bahwa ia adalah arsitek hari itu sehingga ia memberikan kartu nama untuk dihubungi. Di sisi ini Inhe setelah diekspos di depan banyak orang marah kepada Chang Ryu karena tidak mencegah Kain datang ke pernikahan, ia lalu meminta kembali tiket pesawat dan dengan cepat menyetir pergi dari sana. Tepat pada saat itu ayahnya muncul memarahi Chang Ryu. Ia menanyai dia mengapa ia menikahi wanita seperti itu. Mulai sekarang jangan panggil aku ayah lagi. Sementara itu, Kain berkeliaran sendirian di jalan dengan wajah berlinang air mata. Belum sampai rumah, rekan kerjanya meneleponnya untuk memberitahu bahwa dia telah meminjam uang atas namanya sehingga sekarang dia sedang diburu orang. Kain begitu kembali dan menemukan surat utang segera menelepon kembali rekan kerjanya. Tetapi, dia masih dalam perjalanan melarikan diri, bagaimana mungkin dia bisa menjawab? Tepat di saat sedang terdesak, ayahnya tiba-tiba menelepon memberitahu bahwa dia akan kembali ke rumah lebih awal dari yang diperkirakan. Hal itu membuat Kain yang mendengarnya sangat khawatir karena sekarang dia menanggung tumpukan utang. Tetapi, meskipun dia mencari satu-satunya temannya yaitu Yang San untuk meminjam uang, dia juga tidak punya. Sementara itu, demi menyelamatkan perusahaannya yang diambang kebangkrutan, Jin Ho memikirkan arsitek Korea yang sangat terkenal, beserta karya Sang Goje yang dirancang dan dihadiahkan oleh Park Chol-han untuk istrinya. Namun sekarang, ia tidak berada di Korea, dan di rumah itu hanya ada putrinya yang tinggal. Orang itu tidak lain adalah Kain. Sekarang dia tidak hanya kehilangan orang yang dia cintai tetapi juga menanggung utang. Hal itu membuat Kain tenggelam dalam keputusasaan, menangis di malam hari dan terus memanggil nama mendiang ibunya. Bahkan pelanggan yang memesan hari itu tiba-tiba membatalkan pesanan. Di pihak Jin Ho, ia sesuai janji datang menemui Presiden Choi tetapi dicampuri oleh ayah Chang Ryu. Sebelumnya pria itu adalah teman dekat ayahnya tetapi berbalik mengkhianati sehingga membuat keluarga Jin Ho bangkrut. Melihat wajahnya yang tersenyum jahat membuatnya teringat hari di mana ia dan ibunya harus pindah dari rumah hanya karena dia. Setelah itu asisten memberitahu Jin Ho bahwa putri arsitek Park Chol-han adalah Kain. Tetapi mengingat hubungan mereka, ia khawatir Kain tidak akan membiarkan mereka berdua melihat arsitektur rumah itu. Padahal proyek desain pusat seni kali ini, baik Jin Ho maupun perusahaan Tuan Han ingin memenangkannya. Maka dari itu, dia segera kembali mengingatkan putranya untuk berhati-hati terhadap Jin Ho dan jangan sampai ia mendapatkan proyek ini. Sementara saat itu ia sedang berada di depan rumah Kain. Tepat ketika dia kembali, melihat rekan kerjanya, ia segera mengejar pria itu. Jin Ho yang melihatnya juga bergegas mengejar. Sayangnya, saat berlari, Kain jatuh dan kakinya terkilir sehingga ia meminta Jin Ho mengejar Won Ho. Saat itu dia sudah terpojok sehingga Kain menanyakan di mana uangnya. Tetapi sayangnya Won Ho sudah menghabiskannya. Mengetahui dia belum makan apapun, Kain tetap baik hati mentraktir Won Ho makan. Dia juga mengatakan padanya bahwa sekarang dia tidak punya uang sepeser pun sehingga terpaksa menyewakan kamar Inhe.
Jinho yang mendengarnya di samping, seketika muncul sebuah ide di benaknya. Setelah itu, Wonho mencari alasan untuk pergi ke toilet demi melarikan diri, yang membuat Jinho yang menyaksikan semuanya tidak mengerti mengapa dia bisa sebodoh itu dan mudah percaya pada orang. Melihat kaki Kain yang sakit, Jinho membawanya ke rumah sakit dan membayar semua biayanya. Tetapi karena saat ini dia tidak punya uang untuk membayarnya kembali, Jinho mengatakan hanya perlu menyewakan kamar Inhe kepadanya. Namun, Kain tidak bisa sembarangan mempublikasikan rumah itu kepada orang luar sehingga ia menolak. Jinho tetap tidak menyerah dan berusaha meyakinkan Kain. Tepat pada saat itu, Yang San yang keluar membuka pintu mengenali Jinho yang pernah berada di pesta pernikahan sehingga ia berjanji akan membantunya meyakinkan Kain. Setelah itu teman perempuannya baru memberitahu Kain bahwa bagaimanapun Jinho adalah seorang gay. Jadi, meskipun dia tinggal di sini, dia tidak akan menyakitinya, apalagi dia juga akan mendapatkan uang sewa rumah. Setelah mendengar itu, dia merasa itu masuk akal sehingga ia setuju. Begitu berhasil melangkah masuk ke rumah, Jinho langsung mengamati setiap sudut dengan cermat. Setelah itu, kedua belah pihak segera mencapai tahap penandatanganan kontrak dan Kain menetapkan bahwa tidak boleh ada kegiatan merekam atau mengambil foto di tempat ini. Sementara itu Jinho menyarankan agar Kain memperhatikan kebersihan bersama karena gaya hidupnya terlalu berantakan. Mendengar lawannya mengkritiknya, dia langsung marah memperingatkan Jinho untuk tidak sembarangan masuk ke kamarnya, jika tidak dia akan memotongnya. Saat ini Jinho tidak sengaja terluka sehingga asistennya membantunya mengoleskan obat. Tak disangka, suara yang keluar membuat Yang San yang sedang menguping sangat senang. Sementara itu, Kain sangat membenci Jinho karena sebelumnya pernah melihat dia pergi ke hotel dengan orang lain dan sekarang sudah akrab dengan orang baru. Di sisi ini, kehidupan pernikahan Changryu juga tidak bahagia ketika Inhe baru saja kembali setelah bepergian sendirian. Mengetahui dia sedang berbaring di tempat tidur bersamanya, dia langsung marah mengusir Changryu pergi dan meminta kembali semua pakaiannya. Pada malam hari Jinho diam-diam pergi melihat arsitektur kamar sehingga ketahuan oleh Kain. Ia pun menyalakan mesin gergaji yang membuatnya terkejut dan melarikan diri. Saat ini Inhe tiba-tiba kembali yang membuat Kain terkejut. Dia pun berkata bahwa dia dan Changryu sudah berakhir sehingga dia kembali ke sini. Melihat wanita tak tahu malu setelah merebut kekasihnya seperti itu, Kain pun bertanya kepada Inhe mengapa. Tak disangka ia malah mendengar lawan bicaranya memarahi dia bodoh hanya tahu percaya pada omong kosong pria sehingga dia kehilangan kendali dan berkelahi dengan Inhe. Mendengar suara gaduh, Jinho kesal keluar mengingatkan Kain untuk diam agar dia bisa bekerja. Tak terduga melihat seorang pria asing muncul di rumah. Inhe pun mengingatkan Kain bahwa melakukan hal itu adalah merugikan diri sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa menyakitiku? Dia kan gay. Jinho yang berada di kamar yang mendengarnya juga terkejut. Bagaimana kamu bisa membiarkan orang seperti itu tinggal di sini? Sekalipun aku seperti apa, aku masih lebih baik daripada pencuri kekasih seperti kamu. Inhe yang mendengarnya masih berani mengatakan di dunia ini mana ada pria yang menyukai gadis seperti Kain. Daripada menyalahkan aku merebut kekasihmu, kenapa kamu tidak memikirkan bagaimana dirimu sendiri sampai dicampakkan kekasih? Mendengar kata-kata menyakitkan seperti itu, Kain hanya tahu berusaha mengusir Inhe secepatnya agar tidak dihina olehnya lagi. Begitu berbalik, ia terkejut melihat Jinho yang sedang marah memandangnya. Dia ingin tahu mengapa dia sembarangan menyebut orang lain gay. Namun Kain masih salah paham bahwa Jinho bereaksi seperti itu karena ingin menyembunyikan orientasi seksualnya dan menasihati dia untuk tidak meninggalkan pria di hotel itu. Sekarang Jinho teringat kembali situasi-situasi itu baru mengerti mengapa Kain berkata seperti itu. Harga diri seorang pria tidak mengizinkannya untuk tinggal di tempat ini sehingga ia segera pindah. Keesokan harinya Yang San yang tahu cerita itu langsung menasihati Kain untuk menelepon meminta maaf. Tetapi Jinho tidak mau mengangkat telepon dan malah mengirim pesan mengingatkan dia untuk segera mengembalikan uang deposit. Namun sekarang Kain tidak punya pilihan selain mencari Wonho untuk menuntut uangnya kembali. Maka ia pun mulai mencari pria ini tetapi terus salah mengenali orang. Tidak ada pilihan lain sehingga Kain hanya bisa datang menemui Jinho untuk meminta maaf dan memohon dia kembali melanjutkan sewa rumah. Namun, Jinho bersikeras tidak setuju dan mendesaknya untuk segera mengembalikan uangnya. Saat itu Hyemi datang ke kantor untuk menanyakan mengapa dia memindahkan semua barang-barangnya. Jinho lalu berkata kepadanya bahwa itu karena dia tidak ingin tinggal serumah dengan Hyemi, khawatir akan memengaruhi masa depannya. Meskipun sudah ditolak seperti itu, Hyemi tetap meminta Taehun diam-diam mencari tahu kemana Jinho pindah. Hari itu semua orang datang menghadiri peluncuran proyek pembangunan pusat seni. Changryu setelah itu mengejar Inhe untuk membujuknya kembali tetapi selalu diabaikan olehnya. Tidak sengaja mereka berdua bertemu dengan Jinho. Teringat kejadian tadi malam,
Ia pun dengan malu meminta maaf padanya yang membuat Chang Ryul salah paham sehingga ia dengan marah menyerbu dan membuat masalah dengan Jin Ho. Tepat pada saat itu, Presiden Han muncul sehingga mereka baru berhenti. Meskipun seperti berpura-pura menghentikan konflik, ia malah mengejek Jin Ho hanyalah orang lemah yang mudah ditindas. Tidak bisa menahan diri karena diremehkan orang lain, Jin Ho langsung di sana menyatakan akan menantangnya dalam proyek kali ini. Tindakannya berhasil menarik perhatian Presiden Choi dan juga In Hee. Agar bisa menang, ayahnya memerintahkan Chang Ryul untuk memperbaiki hubungan dengan In Hee karena ia melihat Presiden Choi tampaknya sangat menghargainya. Di pihak Jin Ho, situasinya tidak begitu baik karena para pekerja tidak hanya terluka karena kelalaian kontraktor, tetapi dia juga menggelapkan gaji dan melarikan diri ke luar negeri. Untuk mendapatkan uang membayar para pekerja, Jin Ho tidak punya pilihan lain selain memenangkan lelang desain pusat seni. Karena itu, dia memutuskan akan kembali ke rumah Kain untuk meneliti arsitektur ayahnya. Begitu masuk rumah, ia melihat kekacauan yang dibuat pemilik rumah sehingga ia sangat kesal. Tepat pada saat itu, Kain kembali dan melihat Jin Ho kembali sehingga ia sangat gembira. Sementara itu, dia menariknya pergi ke supermarket membeli peralatan untuk kembali ke rumah membersihkannya. Namun orang seperti Kain terus mengeluh sehingga dia dimarahi oleh Jin Ho karena sifatnya yang berantakan telah menghilangkan keindahan area arsitektur ini. Demi mempertahankan Jin Ho agar terus menyewa rumah, Kain terpaksa menuruti perkataannya dan bersusah payah membersihkan sementara dia harus mengajarinya sedikit demi sedikit. Tetapi Kain yang ceroboh bahkan tidak tahu cara memeras kain pel sehingga Jin Ho harus membantunya. Akhirnya, dialah yang harus membersihkan. Setelah itu Kain juga memamerkan kepadanya model interior rumah yang dibuat ayahnya untuk ibunya. Di sisi ini Chang Ryul kembali ke rumah, tetapi kata sandi sudah diganti. Karena tidak bisa masuk, ia terus menggedor pintu memanggil In Hee. Ia juga meneleponnya tetapi In Hee bersikeras tidak mengizinkan Chang Ryul masuk. Apalagi ia ingin memonopoli apartemen ini. Pada malam hari, Yang San yang datang ke rumah Kain sangat terkejut melihat tempat ini lebih rapi dari biasanya. Sementara itu temannya terus mengeluh karena harus membersihkan rumah. Yang San pun memijat bahu Kain dan memberinya informasi yang baru saja ia temukan tentang Won Ho. Tepat setelah Jin Ho selesai mandi, Kain membuka pintu yang membuatnya terkejut dan buru-buru menutupinya. Sementara itu dia dengan tenang mengatakan bahwa dia tidak memakai kacamata dan tidak bisa melihat apapun dengan jelas sehingga dia tidak perlu khawatir. Sesampainya di kamar, ia mendengar suara Kain dan Yang San di luar sedang bergosip tentangnya sehingga ia segera berlari untuk menguping. Tiba-tiba saat itu Jin Ho menerima telepon sehingga ia segera keluar. Saat ini Jin Ho sudah tiba di restoran menemui ibunya. Ibunya hanya ingin mengenang kembali masa lalu bersama putranya ketika suaminya masih hidup. Setiap kali menyebut suaminya, air mata ibunya menetes yang membuat Jin Ho sangat sedih. Jadi ia berjanji akan mengambil kembali rumah yang telah direbut oleh Tuan Han. Keesokan harinya Kain mengikuti alamat yang ia temukan dan tiba di rumah Won Ho. Tetapi hanya ada seorang nenek yang tinggal di sana. Nenek itu bahkan mengira dia adalah sukarelawan dari pusat kesejahteraan. Dia pun meminta bantuan Kain untuk membacakan surat untuk melihat apakah itu dikirim oleh Won Ho. Tetapi di dalamnya hanya ada surat utang. Karena takut nenek itu sedih, Kain tidak berani mengatakan yang sebenarnya dan berpura-pura membacanya sebagai surat kunjungan dari Won Ho. Setelah mendengarnya, nenek itu terharu menangis dan memuji cucunya yang baik. Kain juga karena itu tidak ingin memburu Won Ho lagi. Ia mengirim pesan memberitahu dia bahwa dia akan mencari cara untuk membayar utang sendiri, asalkan Won Ho sering kembali mengunjungi neneknya. Tepat ketika Jin Ho baru kembali ke rumah, ia mendengar teriakan Kain sehingga ia bergegas masuk tepat ketika dia sedang memilih handuk. Dalam situasi yang canggung, Kain teringat bahwa Jin Ho adalah gay, jadi dia pasti baik-baik saja dan meminta dia untuk membantunya mencari lensa kontak. Mereka berdua pun masuk untuk mencari. Kain terus berputar kemana-mana yang membuat Jin Ho merasa sangat canggung dan selalu menghindarinya. Tiba-tiba Kain terpeleset jadi ia menahannya. Jin Ho bahkan mengulurkan tangan ke Kain yang hampir membuatnya salah paham tetapi ternyata karena lensa kontak yang menempel di bahunya. Untuk berterima kasih pada Jin Ho, Kain ingin mengajaknya makan iga bakar tetapi ditolak. Membuatnya duduk di luar sepanjang sore sambil terus mengeluh mengapa teman serumahnya begitu dingin. Membuat Jin Ho tidak tahan dan harus setuju pergi dengan Kain. Tetapi melihat pakaiannya yang berantakan ia tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepala dengan kecewa. Sesampainya di kedai minum ia mulai mabuk dan terus mengoceh serta mengeluh bahwa semua pria di dunia sama buruknya. Saat itu, Direktur Choi bersama orang-orangnya masuk. Jadi Jin Ho segera berdiri untuk menyambut mereka. Lalu Kain pergi ke toilet. Tiba-tiba ibu pemilik kedai membawakan minuman keras ke mejanya karena wanita di meja sebelah tertarik pada Jin Ho. Tidak disangka, hal itu membuat suami wanita tersebut salah paham bahwa ia adalah gigolo sehingga ia marah dan ingin mencari masalah dengan Jin Ho. Melihat itu, Kain buru-buru mencegahnya dan mengatakan bahwa ia gay. Jadi bagaimana mungkin ia menggoda istrinya? Karena ia terlalu keras bersuara, seluruh kedai mendengarnya dan terkejut
melihat Jinho. Setelah itu ia marah dan pergi, jadi Kain buru-buru mengejar dan meminta maaf. Ia masih menyalahkan Kain mengapa ia mengatakan kepada semua orang bahwa ia gay seperti itu. Membuat Kain menangis terseduh-seduh menjelaskan bahwa ia melakukan itu karena cemas takut ia akan dipukuli. Kain bahkan memukul kepalanya sendiri sambil menangis memarahi dirinya bodoh. Melihatnya begitu tulus, Jinho juga tidak tega marah dan menyuruhnya pulang. Tidak disangka, Kain malah tertidur di sana. Ia menariknya bangun, tetapi Kain mengeluh sakit kaki jadi Jinho segera menggendongnya pulang. Kain yang digendong di punggung tidak henti-hentinya memuji bahu hangat Jinho yang membuatnya teringat pada ayahnya. Sesampai di rumah, Jinho lalu membaringkan Kain di sofa dan bersiap kembali ke kamarnya. Tetapi ia malah bertingkah merengek agar ia memijat kakinya. Saat mengucapkan terima kasih ia bahkan memanggilnya gay membuat Jinho marah dan mendorongnya lalu kembali ke kamar. Keesokan paginya, Kain teringat kejadian semalam takut Jinho akan memarahinya. Sehingga saat mendengar ia keluar ia berpura-pura tidur untuk menghindari bertemu. Melihat Jinho pergi ia baru lega masuk ke toilet tetapi tidak disangka ia masih muncul menanyakan apakah ia punya sesuatu untuk dikatakan atau tidak. Kain segera berpura-pura bodoh lalu buru-buru menutup pintu untuk menghindar. Saat ia dan asistennya mensurvei area tanah mereka bertemu lagi dengan Direktur Han. Begitu melihatnya Jinho hanya ingin pergi tetapi direktur menghentikannya hanya dengan satu kalimat. Bukankah lebih baik menyerah saja seperti ayahmu? Kau pasti berpikir ia melakukan hal bodoh seperti itu karena aku, tetapi begitu menyentuh karir siapapun akan berakhir seperti itu. Bukankah ayahku berakhir seperti itu karena terlalu percaya pada orang licik sepertimu? Di sisi lain, Inhe datang ke perusahaan mencari Jinho dan bertemu Hyemi. Ia juga mendengar lawan bicaranya memperkenalkan diri sebagai tunangannya. Keduanya baru bertemu sudah tidak terlalu simpatik satu sama lain. Ketika Jinho baru kembali, Hyemi segera berlari mendekat melakukan tindakan mesra untuk menantang Inhe. Sementara ia hanya merasa terganggu dan buru-buru mengundang Inhe masuk ke ruangan untuk berunding. Hari ini ia datang ke sini untuk mengundang Jinho menghadiri pesta MS Construction, karena hari itu akan ada banyak arsitek yang hadir. Saat mengantar Inhe pulang ia juga mengundangnya untuk datang ke pameran dan mengungkapkan bahwa Direktur Choi juga akan datang ke sana. Untuk berterima kasih atas informasi intelijen ini, Jinho bahkan mengatakan akan mentraktirnya makan. Saat keduanya bersama terlihat oleh Chang Ryul sehingga ia menjadi cemburu, ia juga berpikir Jinho mendekati Inhe pasti ada motif yang berkaitan dengan proyek sehingga ia memerintahkan asistennya untuk menyelidiki. Ketika melihat Jinho di pusat, Direktur Choi sangat penasaran bertanya mengapa ia ada di sini. Jinho tampak sangat percaya diri menjawab bahwa saya pikir jika ingin berpartisipasi dalam proyek desain pusat, maka harus memahami lukisan yang ingin dikumpulkan pusat sehingga saya datang ke sini untuk mencari tahu. Ia bahkan memuji bahwa ia punya teman wanita yang sangat menarik. Mendengar itu, Jinho sangat ingin menjelaskan bahwa semuanya hanya salah paham tetapi direktur mengatakan ia tidak akan ikut campur masalah pribadi. Di sisi lain, Kain sedang khawatir tidak tahu bagaimana harus menebus kesalahannya karena salah bicara mengatakan kepada seluruh kedai bahwa Jinho gay. Jinho membawa bahan-bahan untuk menebus kesalahan dengan dirinya melalui makanan. Setelah itu keduanya pergi lagi ke toko kaset. Yang San sambil memilih film membujuk Kain untuk berteman dengan Jinho karena jika punya teman gay akan sangat memahami psikologi wanita dan tidak akan merebut pacarnya. Di sisi lain, Jinho yang mengendarai mobil meninggalkan perusahaan sudah dibuntuti oleh Taihun sehingga ia berhasil mengikuti sampai ke rumah Kain. Melihat Jinho kembali, Kain tidak bisa menahan rasa gugup karena takut ia masih marah. Ia mencari cara memilih kata-kata untuk berbicara dengannya dan mengundang Jinho makan, tetapi ia malah sangat acuh dan pergi. Setelah Yang San pulang, Jinho baru mengajak bicara Kain yang membuatnya takut ia akan menyalahkannya atas kejadian kemarin. Sehingga ia berbohong tidak mengingat apa-apa tetapi sebenarnya Jinho hanya ingin menagih kembali uang minuman yang sudah ia bayarkan untuknya dan mengatakan Kain sudah meminjam 1 juta won padanya. Mendengar 1 juta won ia langsung menyangkal tidak ada sehingga Jinho membongkar kebohongannya dan menyuruhnya menulis surat perjanjian. Jika berani berbohong tentang orientasi seksualnya mulai sekarang maka harus melakukan apapun yang Jinho minta. Untuk meminta maaf, Kain bahkan secara pribadi masuk ke dapur memasak tetapi ia sangat canggung sehingga setiap ia melakukan sesuatu pasti gagal. Setelah sibuk sepanjang sore akhirnya ada hasil tetapi Jinho malah hanya makan beberapa makanan di kulkas. Kain melihatnya lalu mengeluh ia sudah repot-repot memasak sepanjang sore tetapi ia malah tidak mau menyentuh sumpit. Mendengar itu, Jinho baru menghabiskan hidangan tiram bakar agar Kain senang. Setelah makan ia terus mengajak ia menonton film bersama tetapi ditolak oleh lawan bicaranya. Saat itu Inge kembali ke rumah dan melihat Chang Ryul
Ryul sudah menunggu. Ia sangat ingin tahu bagaimana hubungan antara In-hye dan Jin-ho hingga mereka bertukar nomor telepon. Tetapi ia bilang keduanya sudah berakhir jadi tidak perlu menjawab. Terlebih lagi, ia bertemu dengan siapapun ia tidak perlu izin darinya. Melihat ia berbalik pergi, Chang Ryul buru-buru memeluk erat In-hye untuk menahannya tetapi sia-sia. Ia hanya bisa tinggal di rumah ini agar dapat melihatnya setiap hari. Saat itu Kain masih tertawa gembira menonton film sendirian. Melihatnya seperti itu Jin-ho tidak bisa mengerti mengapa Kain bisa optimis setelah dikhianati seperti itu. Ia pun penasaran bertanya sudah berapa lama ia dan In-hye tinggal bersama. Ketika tahu mereka sudah bersama selama 10 tahun Jin-ho malah bersimpati pada Kain dan duduk menonton film bersamanya. Saat itu Kain juga ingin tahu bertanya padanya sejak kapan ia mulai menyadari orientasi seksualnya. Kadang aku merasa kamu juga sangat cantik sampai kamu membuka mulut untuk berbicara. Keesokan paginya Jin-ho harus bersusah payah lari ke toko membeli obat diare karena disiksa oleh masakan Kain yang membuatnya harus berteman dengan toilet. Sampai Yang San menelepon barulah Kain tahu tiram yang dihadiahkan itu sudah busuk. Hari itu Chang Ryul tidak sengaja melihat Kain datang untuk wawancara. Tetapi ia ditolak karena ia salah mengira seleksi karyawan kantor dengan desainer interior. Menyaksikan penampilan itu ia merasa kasihan padanya. Dalam perjalanan pulang ia terus melihat Kain terjebak hujan sehingga harus lari ke toko. Lalu makan mie instan dengan tergesa-gesa yang membuatnya merasa iba. Saat itu Jin-ho datang menemui Direktur Choi untuk membahas pekerjaan. Tetapi tidak lama kemudian dahinya sudah berkeringat karena gejala sakit perut menyiksanya. Sebagai gantinya, Direktur baru meminjamkan sapu tangan kepada Jin-ho dan membuat janji lain kali. Begitu kembali ke rumah, Kain sudah khawatir menanyakan apakah perutnya masih sakit atau tidak. Setelah itu ia buru-buru pergi mencari obat untuknya meskipun ia sendiri masih basah kuyup. Jin-ho lalu memberikan sapu tangan kepada Kain dan mengatakan tidak perlu mencari lagi tetapi urus dirinya dulu. Beberapa saat kemudian Kain juga menyiapkan bubur untuk Jin-ho. Tiba-tiba saat itu Chang Ryul menelepon mengatakan ingin bertemu Kain dan pasti akan menunggu sampai ia mau keluar menemuinya. Tetapi di depan Jin-ho, Kain dengan tegas mengatakan ia pasti tidak akan bertemu Chang Ryul lagi. Namun telepon terus berdering dan waktu berlalu semakin lama membuatnya cemas sehingga ia tetap memutuskan untuk keluar. Saat melihat Chang Ryul menunggu sampai tertidur, ia segera menyuruhnya cepat pulang tetapi Chang Ryul tidak mau pergi dan meminta Kain memukulnya untuk menebus kesalahan. Saat itu ia baru bertanya mengapa harus In-hye dan bukan orang lain. Karena ia memberinya perasaan menjadi pria sejati. Sementara kamu selalu menjaga jarak denganku, kamu selalu tampak polos dan murni seperti gadis remaja. Mendengar alasan dicampakkan hanya karena itu Kain sangat menderita. Saat itu ia juga mengetahui Chang Ryul masih tinggal bersama In-hye melalui teleponnya, padahal ia masih berani datang ke sini mencarinya. Kain merasa ketulusan cintanya diremehkan sedemikian rupa sehingga ia berbalik masuk ke rumah. Saat itu Jin-ho bahkan bertanya apakah ia benar-benar terlalu bodoh atau tidak punya harga diri. Ia hanya perlu memanggil sekali, ia langsung keluar. Chang Ryul memanggilnya anak anjing memang tidak salah. Kata-kata itu membuat Kain kehilangan ketenangan dan mengayunkan tangan ke arah Jin-ho. Ia menangis sambil menyalahkan mengapa semua orang selalu kejam padanya seperti itu. Hanya menggunakan ketulusan hati untuk menunggu seseorang. Akhirnya bisa bertemu, mengapa ia tidak bisa keluar menemui pria itu? Untuk menghibur Kain yang sedang patah hati, Jin-ho duduk minum bersama dengannya. Mendengar ia mengeluh, Chang Ryul mengatakan ia tidak seperti seorang wanita. Jin-ho setelah mendengar itu merasa sangat tidak adil dan ingin Kain melakukan sesuatu untuk membalasnya. Ia pun bertanya apakah ia bisa mengubahnya menjadi seorang wanita. Pagi berikutnya saat terbangun keduanya terkejut saat mengetahui berada di kamar yang sama. Mengingat semalam saat Kain mengucapkan kalimat itu, Jin-ho langsung bereaksi keras menanyakan apakah ia mengerti arti kalimat itu. Tetapi ia polos tidak mengerti yang membuatnya marah ingin pergi. Kain masih mengikuti sampai ke kamar dan mereka terus duduk minum bir bersama. Jin-ho mengatakan ia tidak bisa mengubah Kain menjadi seorang wanita karena ia tidak punya perasaan padanya. Meskipun naluri seorang pria adalah selalu ingin memeluk wanita miliknya, tetapi maksud Kain adalah ingin menjadi wanita lembut yang bisa menjaga hati pria. Setelah itu mereka mabuk lalu tidur di kamar ini. Saat mengingat kembali Kain masih ingin Jin-ho membantunya menjadi wanita yang lembut. Saat ia menerimanya, ia dengan gembira memeluk Jin-ho. Lalu ia didorong menjauh olehnya. Setelah itu ia mulai melatih Kain. Pertama adalah dari pakaiannya, yang selalu terlihat berantakan sehingga tidak menarik sama sekali. Kain baru bilang ia tidak ingin membuang waktu karena takut Chang Ryul menunggu lama, tetapi Jin-ho mengatakan membiarkan seorang pria menunggunya juga merupakan daya tarik. Selama ia cantik dan rapi, meskipun terlambat, pria itu tidak akan pergi.
Setelah itu Jinho mengunci Kain di gudang dan menyuruhnya agar dalam waktu 1 jam tidak boleh keluar untuk menghilangkan sifat terburu-buru dan ceroboh. Ketika ia baru saja pura-pura mengatakan ada email baru, ia sudah tertipu dan lari keluar. Jadi ia dikunci lagi di dalam. Selanjutnya adalah instruksi cara berjalan, setelah itu cara makan. Jinho berkata tidak boleh makan terlalu banyak di depan pria, tetapi Kain beranggapan bahwa makan dengan santai tanpa dibatasi akan lebih mengurangi rasa canggung. Kebetulan saat itu Yang San dan asistennya datang berkunjung. Melihat daging panggang, ia dengan cepat merebut sepasang sumpit milik Jinho. Tetapi ia malah mengatakan biarkan ia menukar dengan sepasang yang lain. Yang San malah bilang tidak perlu karena bagaimanapun juga mereka adalah kekasih. Di sekitarnya juga banyak orang gay jadi tidak perlu malu. Setelah mendengar itu asistennya baru tertegun. Setelah mendengar penjelasan Jinho barulah ia mengerti ternyata selama ini Kain mengira Jinho gay baru menyewakan rumah kepadanya. Demi masa depan perusahaan, asistennya mengusulkan agar mereka berpura-pura menjadi kekasih, tetapi Jinho tidak setuju dan mengusirnya keluar. Di depan kedua gadis itu, asistennya masih berakting memanggil Jinho Hani. Setelah itu ia menangis dengan sangat sedih mengatakan bahwa kekasihnya malu sehingga tidak ingin hubungan mereka terbongkar. Saat itu Kain menerima pemberitahuan wawancara besok sehingga ia meminta bantuan Jinho. Ia pun mengajari cara membuat masker lalu keduanya berbaring menikmatinya bersama. Tepat saat itu Jinho menerima telepon dari ibunya, tetapi Kain malah mengira ia menjalin hubungan dengan wanita lain. Jadi ia mempertanyakan ia tidak seharusnya curang di belakang kekasih. Setelah mendengar itu Jinho baru menjelaskan kepadanya bahwa orang itu adalah ibunya. Secara tidak sengaja membuat Kain teringat pada mendiang ibunya yang membuatnya menjadi sedih. Ketika ia datang di samping menghiburnya, ia menyandarkan kepala di bahu Jinho mengucapkan terima kasih. Keesokan paginya, keduanya terkejut saat mengetahui wajah mereka iritasi karena masker. Karena itu saat di kantor Jinho selalu menutupi wajahnya dengan shawl sehingga rekan kerjanya sangat penasaran. Tiba-tiba Taihun mengungkapkan bahwa ia tahu ia tinggal di Sanggojai bersama seorang gadis. Jadi ia sangat takut Jinho akan meninggalkan Hemi. Terlebih lagi, ia juga mempertanyakan bukankah melakukan itu sama saja memanfaatkan Kain. Di sisi lain, Direktur Choi menghubungi Profesor Park menawarkan ia untuk menjadi penasihat perusahaan tetapi ditolak. Jadi Direktur berangkat ke Sanggojai. Ketika melihat yang membuka pintu adalah Kain, ia sangat terkejut saat menyadari ia adalah orang yang muncul di pernikahan dan kedai minum bersama Jinho. Namun Kain juga tidak bisa membantu Direktur berbicara baik kepada ayahnya karena ia bukan anak perempuan yang memiliki pengaruh terhadap ayahnya. Malam itu Kain menelepon menanyakan kondisi wajah Jinho dan menyuruhnya kembali untuk makan malam. Tetapi dalam perjalanan ia malah menerima telepon dari Inhe karena tidak enak menolak karena Inhe beralasan membahas pekerjaan, jadi Jinho terpaksa tinggal di sana. Di rumah Kain, ia sudah menyiapkan meja makan untuk menyambut Jinho kembali tetapi sudah lama menunggu ia tidak muncul. Saat itu ia sedang mengantar Inhe kembali. Tiba-tiba ia bertanya apakah ia benar-benar tidak menyukai wanita. Entah mengapa aku selalu merasa kamu adalah pria sejati. Jinho setelah mendengar itu tidak ingin menjawab dan hanya mengatakan Inhe sudah mabuk. Secara tidak sengaja saat Jinho mengantar Inhe pulang terlihat oleh Chang Ryul sehingga ia menjadi sangat marah. Tepat ketika Inhe baru masuk rumah, Chang Ryul sudah mempertanyakan mengapa mereka berdua pergi bersama dan memaki Inhe sebagai wanita murahan. Bukankah kamu menyukai wanita murahan sehingga memilihku alih-alih Kain? Han Chang Ryul, aku tidak membutuhkanmu lagi sekarang. Sekarang aku tertarik pada Jinho. Setiap kali aku menyebut namanya, kamu menjadi sampah yang rendah. Setelah mendengar itu Chang Ryul tidak bisa menahan diri dan menampar Inhe sehingga ia secara resmi menyatakan putus. Ia bergegas pulang karena takut Kain tidak makan malam karena menunggunya. Benar saja, begitu sampai ia melihatnya di depan pintu. Ia pun bertanya apakah Kain sudah makan. Meskipun ia marah mengatakan sudah makan dan tidak menyisakan untuk Jinho, tetapi perutnya yang lapar berbunyi. Jadi ia membawa Kain ke restoran untuk makan. Meskipun ia adalah orang yang menyukai kebersihan, tetapi ketika ia menggunakan tangan mengambilkan ikan untuk Jinho, ia tetap memakannya. Dalam perjalanan pulang, melihat pasangan yang sedang jatuh cinta, ia penasaran bertanya, mungkinkah setelah pelatihan menjadi wanita selesai aku bisa mendapatkan cinta? Belum sempat ia menjawab, ia lari ke mesin punching bag di pinggir jalan. Itu mengingatkan Kain pada kenangan tentang Chang Ryul. Saat memainkan mesin ini ia melampiaskan semua kekesalan karena dicampakkan oleh pria itu. Melihatnya seperti itu Jinho malah turun tangan mencegah karena ia beranggapan meskipun ia memukul mesin itu sampai hancur Chang Ryul juga tidak akan menyesal. Jadi ia mengajak Kain hari Sabtu ini untuk datang ke pesta pusat bersamanya. Agar ia melihat dengan jelas meskipun Kain tidak memilikinya ia juga hidup dengan sangat baik. Segera setelah itu ia membawa Kain pergi membeli gaun baru dan membawanya ke temannya yang merupakan penata rambut untuk membuat Kain penampilan baru.
Ketika keduanya bergandengan tangan memasuki pesta itu, membuat Inhe dan Chang Ryul sangat terkejut. Setelah itu keduanya dengan cepat melangkah maju menyambut Direktur Choi. Saat bertemu lagi dengan Kain, ia memuji bahwa ia hari ini sangat cantik yang membuat Jinho cukup terkejut saat mengetahui keduanya saling kenal. Tiba-tiba Inhe melangkah mendekat mengundang Jinho mengikutinya agar ia memperkenalkan tamu penting. Saat direktur bertanya tentang hubungan antara keduanya, Kain mengatakan keduanya belum lama saling kenal, apalagi ia tidak tahu bahwa ia adalah putri Profesor Park. Direktur berencana membuat ruang istirahat anak-anak di pusat dalam waktu dekat sehingga ia mengundang Kain menjadi desainer yang membuatnya sangat gembira. Tepat saat itu Hemi muncul di pesta dan bertanya siapa Kain sehingga bisa pergi bersama Jinho. Kain malah berpikir Jinho genit lagi sehingga ingin ia menjelaskan kepada Hemi bahwa ia gay. Melihat mereka berdua berbicara akrab, Hemi marah menyiramkan air ke wajah Kain. Melihat tindakan kasar Hemi, Jinho langsung marah menariknya keluar. Kain masuk ke toilet untuk membetulkan riasannya dan ia masih berpikir Jinho menipu perasaan gadis itu. Tiba-tiba perutnya sakit parah jadi ia masuk ke toilet. Di sisi lain, Jinho sudah menjelaskan kepada Hemi bahwa ia tidak punya hubungan apapun dengan Kain dan menyuruh orang mengantarnya pulang. Ketika Jinho kembali, ia mencari Kain di mana-mana. Saat itu ia sudah berinisiatif menghubungi meminta ia membelikan sesuatu untuknya. Jadi ia segera berlari ke toko membelinya. Tidak disangka, para siswi di sana malah selalu memperhatikan Jinho karena ketampanannya, yang membuatnya malu tidak berani maju membeli pembalut sehingga ia buru-buru mengambil satu secara acak lalu kembali. Setelah itu ia diam-diam masuk ke toilet memberikannya kepada Kain. Karena tidak membawa tas, ia bermaksud memasukkan sisa pembalut ke tas Jinho, tetapi ia bersikeras tidak mau dan membawanya untuk dibuang. Saat menunggu Jinho kembali, Chang Ryul sudah datang bertanya apakah Kain sengaja pergi bersama Jinho untuk membalas dendam kepadanya. Apakah kamu masih belum bisa melupakanku? Jangan terlalu percaya diri. Meskipun tanpamu aku masih hidup, aku juga tidak mencintaimu lagi. Setelah mendengar itu Chang Ryul masih tidak percaya dan menahan Kain. Tepat saat itu Jinho melangkah mendekat menepis tangan Chang Ryul seraya mengatakan hubungan antara keduanya sudah berakhir dan menarik tangan Kain pergi. Saat mendengar pidato Direktur Choi itu malah membuatnya teringat pada pidato ayahnya saat ia ingin menciptakan sang gojek untuk istri dan anak-anaknya. Namun ketika melihat dirinya sendiri, Kain malah tidak punya sedikit pun pencapaian yang membuatnya merasa sangat malu pada ayahnya. Malamnya saat kembali, Kain masih disiksa oleh rasa sakit tetapi ia tidak menemukan obat pereda nyeri. Meskipun Jinho sudah menawarkan bantuan tetapi Kain tetap menolak dan kembali ke kamarnya sendirian. Untuk bisa membantunya, ia mencari di internet cara-cara mengurangi rasa sakit dan membuatkan teh jahe untuk Kain. Ia pun meminumnya dan berterima kasih pada Jinho menganggapnya seperti teman yang baik. Tetapi meskipun sudah minum teh, rasa sakitnya masih ada sehingga Jinho kembali ke kamar melihat keadaan Kain. Ia berusaha menahan diri menyuruhnya cepat kembali karena takut besok Jinho akan terlambat kerja. Namun ia tetap mengemudi pulang ke rumah meminta obat dari ibunya karena sekarang semua apotek sudah tutup. Setelah itu ia dengan cepat kembali tetapi melihat Kain terbaring di lantai. Ketika melihat obat itu ia bertanya dari mana asalnya. Jinho langsung mengatakan ia pulang ke rumah untuk mengambilnya. Jika ia sudah punya rumah mengapa masih datang ke sini menyewa, karena rumahku sangat jauh dari kantor. Setelah mendengar itu Kain terharu memeluk Jinho sambil berterima kasih padanya. Setelah itu ia bahkan meminta Jinho memijat perutnya karena sebelumnya Inhe selalu melakukan itu setiap kali ia datang bulan. Sekarang Jinho malah memberinya perasaan hangat yang berbeda, bahkan ayahnya juga tidak pernah sehati itu padanya. Keesokan paginya Yang San membawa anaknya datang mencari Kain. Tidak disangka ia malah melihat adegan ia dan Jinho sedang tidur bersama sehingga ia menyuruh keduanya cepat bangun. Yang San bilang meskipun Jinho gay juga tidak boleh tidur bersama. Setelah mendengar itu Kain baru menjelaskan semalam ia membantunya memijat perut dan bahkan pulang ke rumah mengambil obat. Sekarang setelah mengingatnya ia masih merasa sangat berterima kasih. Ketika ditanya alasan datang ke sini, Yang San langsung lari mendekat meminta bantuan Jinho dan duduk menangis menekannya ke posisi sulit tidak bisa menolak. Setelah itu Jinho dan Kain harus berperan sebagai keluarga bahagia menjadi model foto untuk Yang San. Melihat ekspresi di wajahnya ia harus mengingatkan Jinho harus tersenyum cerah agar terlihat seperti keluarga bahagia. Jika reaksi pelanggan baik, lain kali ia akan terus datang mencarinya. Selanjutnya mereka mengambil tema lain dan kali ini mengharuskan mereka berdua berciuman. Ketika Kain menyentuh bibirnya ke pipi Jinho, keduanya sangat malu saling pandang. Setelah sesi foto mereka dibayar tambahan satu kotak makan siang karena dibuat sendiri oleh Yang San sebab kemampuan memasaknya sangat enak. Saat Jinho merendam kaki, Kain membawakan teh tambahan untuk berterima kasih karena kemarin ia sudah membantunya. Ia juga ingin memijat kakinya tetapi ditolak. Jinho sudah makan dan mengundang Jinho keluar. Tetapi
Tetapi ia tidak membiarkannya makan terlalu banyak dan mengambilnya sedikit. Ia juga berpesan kepada Kain agar tidak makan seperti harimau kelaparan di depan pria. Setelah itu Kain juga membuatkan gantungan baju untuk Jinho. Tetapi melihat ia masih mengeluh lapar, ia mengundang Kain makan tambahan satu kali lagi dan kali ini ia bisa makan dengan santai, tidak perlu menahan diri lagi. Dalam perjalanan pulang Jinho juga mencurahkan isi hati menceritakan kenangan masa kecil kepada Kain, tetapi tentang kebangkrutan keluarga ia masih selalu merahasiakannya. Sementara saat itu, untuk mencegah Jinho mendapat kesempatan berpartisipasi dalam proyek, Direktur Han sudah datang menemui penanggung jawab proyek dan menggunakan segala kata-kata untuk meyakinkannya agar mengubah kriteria partisipasi dengan maksud menyingkirkan perusahaan kecil seperti milik Jinho. Hari itu Kain datang ke pusat sesuai janji Direktur Chou. Ia mendesain seluruh ruang istirahat di pusat ini, tetapi mendengar tanggung jawab sebesar itu Kain malah khawatir ia tidak akan bisa melakukannya. Namun Direktur malah meyakinkan Kain untuk berani mencoba sekali dan melihat sejauh mana kemampuannya. Di hadapan kata-kata Direktur, Kain dengan cepat mendapatkan kembali kepercayaan diri dan menerima tawaran desain. Saat ini MS Construction sudah mengubah persyaratan partisipasi proyek desain dan mensyaratkan harus arsitek yang berpengalaman di atas 10 tahun dan pernah 3 kali menerima penghargaan serta proyek senilai di atas 50 miliar. Dengan persyaratan ini, perusahaan kecil seperti milik Jinho pasti tidak akan bisa berpartisipasi. Direktur Choi setelah mengetahui berita itu langsung datang mencari ayahnya memohon ia membatalkan pengumuman itu. Tetapi ayahnya bersikeras tidak setuju karena ia berpikir perusahaan kecil tidak cukup mampu mendesain pusat seni ini. Hari itu Inhe juga datang menemui ayah dan anak Changryul dan di depan Direktur Han menyatakan mengakhiri sepenuhnya hubungan dengan putranya. Dengan alasan ia masih berhubungan dengan mantan kekasihnya, ia bilang sampai ia melangkah ke altar barulah ia menyadari Changryul bukan pria yang layak ia percayai. Setelah itu Inhe membalikkan badan untuk pulang, tetapi Changryul masih mengejarnya karena ia tidak menerima dirinya dibuang seperti orang yang rendah. Saat ini Changryul baru penasaran bertanya apakah sejak awal ia mendekatinya karena kondisi kayanya atau tidak. Hal-hal itu tidak benar, tetapi hanya karena Inhe penasaran dengan pria yang Kain cintai. Setiap hari mendengar sahabatnya memuji ia seperti orang yang sangat sempurna, yang membuatnya penasaran ingin tahu apakah Changryul benar-benar seperti itu atau tidak sehingga ia mendekatinya. Sekarang dia bukan lagi pria yang Kain cintai, jadi dia juga tidak tertarik lagi. Sedangkan Jinho setelah kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek itu, dia sangat terpuruk sehingga dia pergi ke bar untuk minum sendirian. Dalam benaknya dia juga tidak henti-hentinya mengingat hari dia dicakar. Juga pria keji itu telah merenggut rumah tangganya. Setelah diucapkan kata-kata perpisahan, Changryul mengemasi barang-barangnya bersiap untuk meninggalkan rumah. Meskipun tempat ini dia yang membelinya, tetapi dia tetap meninggalkannya untuk Inhe. Mereka berdua berpisah dengan baik dan Changryul bahkan mengucapkan kata-kata yang lembut kepada Inhe yang membuatnya merasa bersalah dan mengucapkan kata maaf. Semoga kamu menemukan orang yang benar-benar kamu cintai, karena bagaimanapun juga aku juga pernah mencintaimu. Kau selalu kupikir akan menjadi gadis terakhir yang ingin kulindungi seumur hidup. Tetapi sayang sekali pada akhirnya kita tetap berakhir seperti ini. Malam itu, karena lama tidak melihat Jinho pulang ke rumah, Kain keluar untuk menunggu. Setelah lama baru melihat dia kembali, tetapi dalam keadaan mabuk sampai berdiri pun tidak tegak. Dia dengan cepat membawa Jinho masuk ke rumah dan mengambil air untuknya. Saat itu dia baru berkata, ayahku sudah lama meninggal, tetapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Sekarang aku merasa diriku tidak berguna sampai hanya bisa menahan penindasan orang lain. Karena meskipun aku berusaha bagaimanapun juga tidak bisa bersaing dengan mereka. Kain melihat Jinho meneteskan air mata, membuatnya sangat sedih sehingga dia mengulurkan tangan untuk menyeka air matanya. Dan Jinho tidak dapat menahan diri sehingga dia mendekat dan mencium Kain. Sampai keesokan paginya bangun, Jinho berpura-pura tidak ingat apa-apa. Bahkan berkata kepada Kain bahwa dia terlalu mabuk kemarin, jadi jika dia melakukan sesuatu yang tidak sopan, dia sungguh minta maaf. Melihat Jinho sepertinya tidak berbohong, tetapi Kain sedikit kecewa karena ciuman itu sungguh sangat istimewa baginya. Alasan dia melakukan itu adalah untuk menghindari membuat keduanya menjadi canggung. Padahal sebenarnya dalam hati Jinho telah lama terukir bayangan Kain. Mengingat pertama kali bertemu dengannya bersama dengan momen-momen mengalami segala macam emosi bersama Kain, kembali membuatnya sangat bahagia. Tetapi tiba-tiba perkataan Taihun menyadarkan Jinho bahwa dia tidak bisa lagi berada di sisinya dan menipu dia demi masa depan perusahaan. Oleh karena itu, Jinho memutuskan akan segera pindah dari Sangbojae. Saat ini Kain telah tiba di kantor Inhe untuk mengambil kartu kerja. Secara tidak sengaja dia mendengar percakapan telepon Inhe dan Jinho sehingga dia bertanya-tanya mengapa tadi malam dia kembali ke rumah dalam keadaan seperti itu. Inhe baru mengungkapkan pusat seni telah mengubah metode partisipasi yang membuat semua usaha Jinho sia-sia.
Oleh karena itu dia sangat terpuruk. Tidak hanya itu, In-hye juga menyindir Kain yang tinggal serumah tetapi tidak pernah peduli kepada siapapun, selalu terburu-buru dan tergesa-gesa. Membuat dia merasa sangat bersalah kepada Jin-ho sehingga dia kembali untuk menyiapkan makanan mewah untuknya. Sedangkan Jin-ho hanya memutuskan akan tetap tinggal di sini sampai akhir hari Sabtu minggu ini. Tetapi kata-kata perpisahan sulit diucapkan ketika Kain telah bersusah payah memasak untuk menghibur suasana hatinya. Jin-ho berpesan kepadanya agar di kemudian hari jangan sampai melukai diri sendiri, juga harus menyiapkan obat pereda nyeri di rumah. Apalagi jangan mudah jatuh cinta dengan seseorang. Tetapi harus bagaimana karena dia sejak kecil kekurangan kasih sayang sehingga selalu sangat mudah mempercayai orang lain. Ketika mendengar Jin-ho berkata akan pindah, Kain benar-benar sangat sedih. Dan untuk melakukan sesuatu sebagai ganti rugi untuknya, dia berjanji besok akan melakukan kencan percobaan dengannya. Kain sangat bersemangat untuk kencan hari itu, tetapi tidak disangka Chang Ryul datang menemuinya, bahkan membawa penampilan yang menyedihkan. Menangis di depan Kain sambil memohon agar dia berpura-pura menjadi istri baru untuk diperkenalkan kepada ibunya yang akan pergi ke luar negeri. Sementara saat itu Jin-ho di belakang pintu juga sudah mendengar semuanya. Dan Kain karena kasihan kepadanya telah menyetujui permintaan ini. Oleh karena itu dia membatalkan janji kencan besok dengan Jin-ho dan beralasan bahwa temannya baru saja melahirkan sehingga dia perlu merawatnya. Tetapi Jin-ho sudah tahu betul dia sedang berbohong sehingga sangat tidak senang dan semakin marah ketika melihat dia lagi-lagi luluh di hadapan mantan kekasih. Saat melihat Jin-ho bersiap keluar, dia malah penasaran bertanya kemana dia ingin pergi dan bersikeras ingin ikut serta. Karena tidak tega menolak, dia mengizinkan Kain ikut dan membawanya ke tepi sungai untuk melihat pemandangan. Tiba-tiba Jin-ho berkata kepadanya, "Kain, jangan cintai saya karena saya tidak akan pernah bisa membalas perasaan Anda. Alasan saya mendekati Anda juga hanya karena Anda mirip dengan mantan kekasih saya. Bagaimana jika di kemudian hari saya masih meminta Anda melakukan tindakan yang sama dengan dia?" Kain menganggap ini sebagai ujian dan menjawab bahwa jika Anda mencintai gadis itu sedalam itu, maka selama Anda meminta saya akan melakukan segalanya untuk Anda. Setelah mendengarnya, Jin-ho kembali menjadi kaku. Lalu dengan emosi memarahi Kain terlalu bodoh. Dia telah bersusah payah melatihnya selama ini, tetapi sekarang dia menjawab dengan santai seperti itu. Membuat Jin-ho takut ketika meninggalkan Kain dia akan terus ditipu orang sehingga dia berpesan bahwa di kemudian hari dia sama sekali tidak boleh mudah luluh di hadapan siapapun, apalagi membiarkan orang lain sesuka hati melukainya. Malam itu Jin-ho meletakkan setangkai mawar di depan pintu kamar Kain. Ketika dia melihatnya dia penasaran bertanya mengapa dia memberikannya padanya. Jin-ho baru menjawab bahwa hanya jika memahami makna mawar berduri, barulah hal-hal yang dia ajarkan akan benar-benar berfungsi. Di sisi ini In-hye terus mengungkapkan tujuan ketua Choi kepada Jin-ho agar dia mencarinya untuk meminta bantuan. Sementara Kain sedang berperan sebagai istri baru Chang Ryul. Oleh karena itu ibu mertua selalu memanggilnya dengan nama In-hye. Dalam situasi itu dia juga tidak tahu bagaimana harus berbicara dengan ibu mertua, sehingga sepanjang waktu hanya bisa menundukkan kepala makan. Setelah makan malam, ibu mertua bahkan mengeluarkan jepitan kerah baju yang diberikan kepadanya oleh ayah Chang Ryul, lalu memberikannya kembali kepada Kain. Tetapi saat kembali dia telah mengembalikannya kepada Chang Ryul, lalu lari ke kamar mandi muntah-muntah karena tadi tidak sengaja makan terlalu banyak. Jin-ho malah datang ke sampingnya menepuk punggung membantunya, tetapi tetap saja tidak banyak membantu. Oleh karena itu Kain meminta dia menusuk darah di jari. Saat itu dia juga penasaran dengan hubungan antara ayahnya dan ayah Chang Ryul. Jadi Jin-ho baru memberitahunya bahwa dulunya dia adalah karyawan ayahnya, tetapi bekerja sama dengan pesaing merampas hak bisnis yang menghancurkan keluarga ayahnya. Kain setelah mendengarnya tidak menyangka hubungan kedua belah pihak serumit itu. Saat makan, dia tidak sengaja mendengar bahwa justru ayah Chang Ryul yang membuat keributan, menyebabkan pusat mengubah cara partisipasi. Hari berikutnya dia segera datang ke villa mencari ketua Choi. Melihat dia muncul di tempat ini, ketua mengundang Jin-ho untuk pergi memancing bersama. Lalu bertanya apakah dia pernah dilamar oleh seseorang atau belum dan menceritakan kepadanya kisah cinta masa kuliahnya yang terjal dengan wajah penuh penyesalan. Karena ingin membantu Jin-ho, ketua ingin menentang ayahnya. Dan jika gagal dia harus mengundurkan diri, jadi dia sudah memberitahu Kain terlebih dahulu, menghindari kasus tidak sempat mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Setelah mendengarnya dia malah menyemangati ketua agar berusaha keras. Saat ini ketua Han tidak sengaja melihat Kain, tetapi dalam kesan beliau ini adalah perusak pernikahan putranya sehingga dia menyuruh asisten untuk menyelidikinya. Tidak disangka dia malah mengetahui Kain adalah putri dari Profesor Park, seorang jenius di dunia arsitektur. Setelah mendengarnya beliau langsung marah besar memarahi Chang Ryul habis-habisan karena berani meninggalkan putri Profesor Park dan malah menikahi gadis itu. Saat Kain datang
ke perusahaan melihat gambar asisten sedang bercanda dengan Tae-hun, dia malah salah paham bahwa dia selingkuh sehingga dia berbicara dengan kesal. Tae-hun buru-buru menjelaskan kepadanya tetapi Kain tetap tidak percaya. Jin-ho lalu menyuruh asisten keluar dulu agar dia sendiri yang berbicara dengannya. Karena Jin-ho ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengakui bahwa dia bukan gay, tetapi malah diganggu oleh asisten. Akhirnya masalah ini ditunda. Kain baru dengan gembira memberitahu bahwa ketua Chol telah berjanji akan membantu Jin-ho. Jadi sekarang dia tidak perlu khawatir lagi. Tetapi hal ini bisa dibicarakan melalui telepon sehingga Jin-ho tidak mengerti mengapa Kain harus susah-susah datang ke sini. Dan dia mengatakan karena ingin melihat senyumnya saat mendengar kabar ini. Saat mereka berdua turun dari mobil bersama-sama telah terlihat oleh si Chang Ryo. Ketika dia tahu bahwa dia adalah putri Profesor Park sehingga ingin kembali dengan Kain. Hari ini Chang Ryo ada janji dengan seorang rekan bisnis yang juga merupakan teman kuliah ketua Choi. Melalui perkataannya Chang Ryo telah tahu bahwa dia adalah Jae. Pada saat yang sama ketua Choi juga telah mengakui bahwa dia menyukai Jin-ho. Tetapi dia pikir itu adalah jenis suka di antara teman, sehingga dia berkata saya juga menyukai ketua Choi. Anda adalah orang yang istimewa dan sangat menarik. Sejak pertama kali bertemu Jin-ho, saya sudah tergerak oleh Anda. Ketika tahu kita sama-sama memiliki latar belakang yang sama, saya baru mengumpulkan semua keberanian untuk mengungkapkan perasaan. Tetapi Anda juga tidak perlu menjawab segera. Saya akan menunggu Anda. Setelah mendengarnya Jin-ho sangat terkejut karena tidak menyangka ketua benar-benar memiliki perasaan dengannya. Sedang dalam kebingungan masih bertemu si Chang Ryo yang mengeluarkan kata-kata sindiran mengejek yang membuatnya hilang kendali sehingga dia memberinya satu pukulan. Chang Ryo karena itu marah memaki Jin-ho adalah orang picik yang memanfaatkan orientasi seksual ketua Choi untuk mendekatinya. Meskipun dia sudah menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak memanfaatkan ketua, tetapi Chang Ryo tetap tidak percaya karena sering melihat mereka berdua bersama. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa kalian berdua masih bertemu di sini? Atau jangan-jangan Anda benar-benar gay seperti dia? Benar-benar membuat orang merasa jijik. Saat itu ketua Choi juga sedang melihat ke arah Jin-ho dengan tatapan penuh harap. Karena tidak ingin beliau menderita penghinaan karenanya, dia baru menjawab bahwa dirinya juga gay. Tidak disangka Kain juga ada di sana sehingga telah mendengar kata-kata itu. Saya tidak menyangka Anda adalah orang seperti itu. Pasti di alam baka ayah Anda akan sangat kecewa karena beliau hanya punya satu-satunya putra. Kenapa Anda tidak bilang lebih awal agar saya merasa kasihan dan mengalah sedikit? Mendengar Chang Ryo berbicara membuat Kain marah dan melangkah maju membela Jin-ho. Tetapi dia malah membentak menyuruhnya segera berhenti. Setelah itu dia pergi, melihatnya Kain buru-buru mengejar tetapi dia menghempaskan tangannya. Ketika Kain kembali, Chang Ryo masih terus menghina Jin-ho di depannya sehingga dia mendapat satu tamparan. Pertama kali menyaksikan reaksi kerasnya seperti itu membuatnya sangat terkejut karena saat berpisah dia juga tidak melakukannya seperti itu. Mungkin saat itu dia masih terlalu polos sehingga tidak berani melakukan apa-apa kepada Chang Ryo. Tetapi sekarang karena kehadiran Jin-ho telah mengubahnya, oleh karena itu Kain akan melakukan segalanya untuk melindungi orang yang dicintainya. Hari itu juga merupakan hari peringatan meninggalnya ayah Jin-ho sehingga suasana hatinya sangat muram. Tiba-tiba melihat ekspresi aneh di wajahnya, asisten terus bertanya dengan khawatir apa yang telah terjadi, tetapi Jin-ho bersikeras merahasiakannya. Setelah itu dia di depan altar ayahnya lalu bersujud kepadanya. Sedangkan Kain di rumah masih sangat khawatir karena lama tidak bisa menghubungi Jin-ho. Dia juga menceritakan kepada Yang San bahwa hari ini dia hilang kendali menampar Chang Ryo tepat di wajah. Ketika mendengar dia mengucapkan kata-kata kotor tentang Jin-ho, dia juga bertanya-tanya mengapa dia memiliki reaksi seperti itu. Yang San setelah mendengarnya langsung berasumsi bahwa Kain telah menaruh perasaan pada Jin-ho tetapi temannya itu bersikeras menyangkal. Malam hari ketika Jin-ho kembali, Kain bertanya mengapa saat itu dia memilih mengatakan bahwa dia gay. Karena saya melihat tatapan mata ketua Choi. Sebuah tatapan mata yang menyedihkan membuat saya tidak tega. Tetapi saya sungguh tidak tahu apakah yang saya lakukan seperti itu benar atau tidak. Atau hanya memanfaatkan beliau untuk memenangkan proyek. Setelah mendengarnya Kain berkata bahwa Jin-ho pasti bukan tipe orang jahat seperti itu karena dia sangat percaya padanya. Kata-kata itu semakin membuatnya merasa bersalah karena telah menipunya. Tetapi ketika Jin-ho ingin mengatakannya, Kain malah berdiri dan pergi. Keesokan harinya Jin-ho mengemudi mengantar Kain ke halte bus. Saat berpisah dia bahkan melambaikan tangan dengan gembira menyapanya. Suasana hati sedang baik seperti itu malah dirusak oleh si Chang Ryo ketika dia mengatakan ingin kembali menjalin hubungan lama dengan Kain. Setelah mendengarnya membuatnya merasa sangat konyol. Apa dia pikir di matanya dia adalah orang yang sangat mudah, mau datang tinggal datang, mau pergi tinggal pergi. Melihat Chang Ryo terus mengucapkan kata-kata manis membuatnya semakin muak sehingga dia dengan tegas berdiri dan pergi. Saat ini di situs web resmi MS Construction telah dikeluarkan pengumuman perubahan metode partisipasi proyek, memberikan kesempatan kepada perusahaan Jin-ho yang membuat semua orang sangat gembira. Sedangkan
Sedangkan Ketua Han setelah mendengar berita itu malah menjadi sangat murka melampiaskan amarahnya pada segalanya. Setelah itu memerintahkan putranya harus mencari cara untuk menghadapi Jinho, maka dia telah menyewa orang untuk menyelidiki pihak lawan secara rahasia. Di pihak Jinho, dia telah menemui Ketua Choi untuk menjelaskan kepada beliau bahwa dia sama sekali tidak memiliki perasaan apapun kepada Ketua. Apalagi tidak ingin memanfaatkan masalah ini untuk memenangkan proyek. Setelah mendengarnya, Ketua Choi baru berkata kepadanya bahwa beliau tidak melakukan itu untuk mengambil hati Jinho, tetapi hanya ingin memberikan kesempatan kepada orang yang berbakat. Setelah Jinho baru saja berpamitan, dia telah dicegat oleh In-hye di depan. Karena telah berkali-kali membantunya, dia ingin dibalas dengan 1 kali makan. In-hye bahkan tidak canggung menceritakan bahwa dia pernah berniat menjadi nyonya Ketua Choi. Namun tidak bisa menaklukkan beliau, tetapi sekarang malah tertarik pada Jinho. Melihat wanita di depannya tidak tahu malu bahkan terang-terangan menggodanya seperti itu, dia hanya bisa mencari alasan untuk pergi. Di sisi ini ayah Chang Ryul telah datang sendiri mencari Kain untuk mewakili putranya, menyatakan niat ingin dia menjadi menantunya. Tetapi ketika tahu alasan beliau melakukan itu adalah karena tahu dia adalah putri arsitek terkemuka Korea Selatan, dia tidak bisa menerimanya lagi. Tidak hanya itu, dia juga mendengar kabar Chang Ryul telah membeli semua stoknya sehingga dia semakin marah besar. Hari berikutnya dia langsung menelepon Chang Ryul untuk bertemu dan menanyakan mengapa dia membeli kursi-kursi tak berguna miliknya. Chang Ryul lalu berkata itu karena ingin mendukung Kain, serta memberikan motivasi agar dia bisa menciptakan banyak hal baru lainnya. Padahal alasan sebenarnya juga hanya untuk bisa kembali dengannya. Membuat Kain menjadi pusing tidak tahu harus berbuat apa yang pantas, sehingga dia pergi menanam pohon pisang untuk fokus berpikir. Setelah itu dia lari pagi dan bayangan mereka berdua ayah dan anak selalu ada di hati Kain. Membuatnya menyadari bahwa dia perlu membalas dendam pada orang-orang yang telah meremehkannya. Tetapi Jinho malah beranggapan dia terlalu lemah untuk melakukan itu karena Kain terlalu baik hati dan sangat mudah luluh. Namun dia sudah bertekad akan berhasil dan bersumpah di depan Jinho. Dia lalu menyuruhnya mencoba berdiri di depan cermin berlatih mengucapkan kata-kata yang tajam tentang dirinya. Setelah itu mulai mengubah gaya berpakaian dan berlatih cara menjadi lebih anggun. Ketika Kain ingin membuka pintu mobil sendiri, Jinho langsung maju membukakannya untuknya, sambil berpesan bahwa dia harus menganggap dirinya sebagai orang yang terhormat. Mereka berdua tiba di bioskop dan tepat saat bersiap menonton film romantis, tiba-tiba bertemu kembali dengan cinta pertama Jinho. Setelah bertahun-tahun bertemu lagi, mereka berdua masih berbicara dengan sangat akrab, membuat Kain merasa dirinya yang duduk di samping terasa sedikit berlebihan. Tetapi sekarang mereka berdua juga hanya teman biasa. Karena setelah gadis itu pergi melanjutkan studi ke luar negeri, Jinho tidak lagi menghubungi. Sekaligus dia juga menyadari dia memiliki perasaan pada Kain sehingga dia mengucapkan selamat kepada mereka berdua. Setelah gadis itu pergi, Kain bertanya kepadanya tentang orang itu dan mengetahui bahwa dia adalah satu-satunya orang yang membuat Jinho memiliki perasaan yang tak terlupakan. Membuat dia juga berharap bisa menjadi seperti dia dan menjadi orang istimewa di hatinya. Mereka berdua tiba dan duduk bersama melihat pemandangan. Pada saat itu Jinho berkata, jika di kemudian hari Kain menemukan orang yang dia cintai, maka ajaklah dia ke tempat-tempat seperti ini karena sangat cocok untuk menyatakan cinta. Tetapi orang yang dia maksud Kain telah menemukannya sejak lama, hanya saja belum bisa mengungkapkan perasaan. Dia lalu menulis di punggung, "Kumohon, jika ada kehidupan setelah ini dan dilahirkan lagi, kumohon, jadilah pria yang bisa mencintai wanita sepertinya." Hari itu dia datang ke bengkel kayu membeli bahan baku dan saat sedang berbicara, ditelepon dengan Jinho. Sayangnya dia tertimpa balok kayu. Saat itu dia juga mendengar suara keras melalui telepon sehingga tahu hal buruk telah terjadi pada Kain. Jadi dia bergegas ke sana. Namun tetap saja terlambat satu langkah karena Chang Ryul sudah berada di sampingnya merawatnya. Saat itu Jinho benar-benar ingin melangkah ke tempat Kain, mengatakan kepadanya bahwa dia bukan gay dan orang yang dia cintai adalah dia. Namun semua itu hanya imajinasi Jinho ketika dia memilih untuk pergi diam-diam agar tidak memengaruhi rencana balas dendamnya terhadap Chang Ryul. Luka-lukanya juga sudah tidak bermasalah lagi, sehingga Kain buru-buru kembali. Meskipun sedang bersama Chang Ryul, Kain selalu hanya memikirkan Jinho dan berharap dia akan segera menghubunginya. Di sisi ini In-hye sedang melalui asistennya menanyakan hal-hal tentang Jinho, karena dia ingin memastikan apakah dia benar-benar gay atau tidak, dan asisten dalam keadaan mabuk memberitahunya bahwa Jinho adalah pria sejati. Malam hari setelah baru saja kembali, Kain segera menghubungi Jinho untuk memberitahunya bahwa tadi dia mengalami kecelakaan sehingga tiba-tiba kehilangan kontak. Namun, mendengar nada bicara di seberang sana yang cukup acuh tak acuh membuatnya sedikit kecewa. Meskipun sangat khawatir pada Kain, dia tidak berani menunjukkannya di luar dan hanya selalu mencari cara untuk menghindarinya. Saat ini In-hye menelepon Jinho,
menangis dengan nada suara ketakutan mengatakan bahwa rumahnya baru saja kemasukan pencuri. Setelah itu dia bahkan menciptakan tempat kejadian palsu untuk mendapatkan kepercayaan darinya. Begitu Jinho tiba, dia langsung memeluknya dan menangis dengan sangat menyedihkan. Khawatir lalu cepat-cepat pulang, tetapi dia selalu menggunakan segala cara untuk menahan Jinho agar tetap tinggal. In-hye bahkan sengaja mengenakan baju tidur mendekati Jinho untuk merayunya, tetapi selalu ditolak olehnya. Keesokan harinya asisten mendesak Jinho agar segera menyelesaikan cetak biru desain, namun dia masih belum melakukan apa-apa karena kain bersikeras tidak mengizinkan mengambil foto rumah. Setelah mendengarnya asisten ingin mencari cara cepat untuk mengambil foto secara diam-diam, tetapi Jinho selalu menolak yang membuatnya menyadari bahwa orang ini telah menaruh perasaan pada pemilik rumah. Tepat saat itu Kain datang untuk membawakan pakaian ganti untuk Jinho karena dia tidak pulang semalaman. Melihat dia masih selalu peduli padanya, dalam hatinya dia merasa sedikit bersalah. Kain terus menyebutkan lukanya sambil menyalahkan dia terlalu tidak peduli. Tetapi Jinho malah berkata sekarang dia hanya perlu memperhatikan masalah balas dendam pada Chang Ryu saja. Sedangkan hal-hal yang berhubungan dengannya, dia jangan memikirkannya lagi. Kain kembali bekerja, tetapi dalam hati masih terus mengumpat Jinho sebagai orang jahat. Tiba-tiba ketua datang mencarinya sehingga mereka berdua mengobrol bersama, bahkan berbagi cerita tentang cinta bertepuk sebelah tangan. Setiap orang memiliki masalahnya masing-masing, tetapi mereka merasa pihak lain senasib sehingga selalu menyemangati satu sama lain. Saat ini dia tidak sengaja mendengar percakapan antara Jinho dan In-hye, sehingga dia mengetahui bahwa tadi malam dia selalu berada di rumahnya. Sementara itu ketua Han selalu mendesak putranya agar segera menikahi Kain supaya bisa menjadi besan dengan ayahnya yang jenius. Namun Chang Ryu tidak ingin memaksa Kain saat ini, tetapi hanya ingin perlahan-lahan mendapatkan perasaannya. Sekarang dia merasa sangat bersalah karena dulu pernah melukai Kain. Setelah itu dia membeli seikat mawar yang dipersembahkan untuknya, kebetulan terlihat oleh In-hye dan juga Jinho. Dia lalu melangkah maju dengan tersenyum dan mengucapkan selamat kepada mereka berdua. Bahkan berbalik menyuruh Jinho agar tidak menghalangi pasangan kekasih itu dan harus segera pergi. Jinho juga tidak terlalu senang sehingga dia langsung berbalik dan pergi. Namun meskipun sedang makan bersama In-hye, dalam hatinya dia selalu memikirkan adegan Kain bersama orang lain sehingga sangat sedih. Saat itu In-hye terus menggunakan alasan takut kemasukan pencuri yang bersikeras ingin Jinho mengantarnya pulang. Karena sulit mencari alasan untuk menolak, dia terpaksa mengantarnya pulang. Tetapi In-hye tiba-tiba maju dan mencium paksa Jinho. Dia langsung didorong menjauh dengan marah olehnya. Tolong jaga harga diri Anda. Meskipun Anda menolak saya tetap tidak akan menyerah. Bukankah kita berdua menggunakan segala cara demi tujuan kita? Tetapi Jinho tidak ingin terus terlibat lagi sehingga dia segera pergi. Sementara itu asisten bersama Tae-hun naik mobil menuju rumah Kain. Tidak sengaja terlihat oleh Hyemi sehingga dia naik taksi mengejar. Saat mereka berdua merencanakan rencana pencurian, Hyemi muncul karena dia tahu tempat ini adalah tempat tinggal Jinho sehingga dia ingin masuk ke dalam. Melihat itu mereka buru-buru mencegah dan menarik Hyemi ke dalam mobil tetapi tetap tidak bisa mencegah dia melihat Kain. Maka dia mulai membuat keributan yang membuat asisten marah memerintahkan Tae-hun untuk membawanya pulang, sedangkan dia akan masuk sendiri ke dalam. Saat Kain pergi membuat teh, dia mengambil kesempatan untuk mencuri. Sampai Jinho kembali dan menyadari lalu bertindak mencegah. Melihat dia seperti itu, Sang Yun baru menyuruh Jinho jangan mencampur adukan urusan pribadi dan pekerjaan karena masalah ini memengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Namun Jinho tidak ingin melakukan apapun yang melukai Kain lagi. Kalau tidak, hati dia yang baru saja disembuhkan akan kembali hancur karena dia tiba-tiba mendengar suara Kain memanggil sehingga asisten buru-buru bersembunyi. Memanfaatkan kesempatan ini Jinho ingin mengakui tujuan sebenarnya dia pindah ke sini kepada Kain. Tetapi asisten malah meniru suara kucing mengeong untuk mengganggu. Setelah memancing Kain pergi, asisten langsung memperingatkan Jinho agar tidak mengatakannya. Kalau tidak dia akan bunuh diri di sini juga. Ketika mereka berdua bertemu lagi, Kain kembali teringat In-hye pernah mengatakan dia menginap di rumahnya lalu bertanya kepada Jinho apakah dia benar-benar sibuk seperti yang dia katakan atau tidak. Namun dia malah mengucapkan selamat kepada Kain karena telah berhasil menjadi wanita yang dikejar Chang Ryu. Akan tetapi dia tidak peduli dengan hal-hal itu, tetapi hanya ingin tahu apakah Jinho ingin dia mengakhiri hubungannya dengan Chang Ryu atau tidak. Asalkan dia yang mengatakan, dia akan langsung mendengarkan. Meskipun begitu, Jinho malah acuh tak acuh mengatakan hal-hal itu tidak ada hubungannya dengannya. Baru kembali ke kamar In-hye sudah menelpon mengganggu sehingga dia langsung mencabut baterainya. Meskipun begitu, dia tetap tidak menyerah dan meminta Kain memberikan telepon kepada Jinho. Saya tahu Anda sengaja menghindar, tetapi saya hanya perlu mendengar suara Anda saja. In-hye bahkan belum sempat menyelesaikan perkataannya, Jinho sudah langsung menutup telepon. Selain itu dia juga memarahi Kain kenapa begitu bodoh, orang seperti In-hye masih saja ingin dia bantu. Dia baru berkata karena In-hye adalah orang yang memainkan peran penting di pusat seni. Sangat berguna bagi Jinho.
Oleh karena itu dia baru membantu dia demi dia. Apalagi sudah tahu masalah dia menginap semalam di rumahnya. Tidak ingin terjadi kesalahpahaman, Jinho baru mengejar untuk menjelaskan bahwa hari itu rumah ini kemasukan pencuri sehingga dia baru menginap saja. Setelah mendengarnya Kain sangat gembira karena mereka berdua tidak terjadi apa-apa. Hari itu saat menghubungi pemilik bengkel kayu, dia telah mengungkapkan kepadanya bahwa hari itu Jinho telah menelepon untuk menanyakan alamat rumah sakit tempat Kain dirawat dengan nada suara yang sangat khawatir. Ketika tahu dia masih selalu peduli padanya, dia tidak bisa menahan rasa bahagia. Lalu pergi piknik bersama Jinho dan penasaran, seandainya dia adalah laki-laki, apakah dia akan menyukainya atau tidak. Begitu selesai berbicara dia langsung menempelkan rumput laut berpura-pura menjadi jenggot untuk menjelma menjadi seorang pria yang berkencan dengan Jinho. Segera setelah itu Kain telah berdandan untuk berfoto kenang-kenangan bersamanya. Tetapi penampilannya saat ini membuat semua orang menatap mereka. Namun Kain sama sekali tidak peduli karena dia ingin membuat Jinho bahagia. Di sisi ini orang yang dikirim Chang Ryu untuk menyelidiki Jinho telah memastikan dia bukan gay. Begitu mendengar kabar itu dia langsung menelepon Kain tetapi dia tidak mau mengangkat teleponnya. Namun saat itu dia masih selalu di samping Jinho. Bahkan berharap bahwa dirinya benar-benar seorang pria agar bisa mencintainya secara terang-terangan. Saat itu Chang Ryul telah mencari sampai ke rumah Kain tetapi tidak melihatnya. Dia dengan marah menelepon ini untuk menanyakan apakah Jinho ada di sana atau tidak. Karena sekarang dia hanya ingin cepat-cepat memberitahu Kain bahwa Jinho hanya berpura-pura gay untuk memanfaatkannya. Saat itu mereka berdua masih dalam perjalanan pulang dan Kain masih berharap di kehidupan berikutnya dia terlahir sebagai pria agar bisa berada di sisi Jinho. Tetapi dia malah berkata dia lebih menyukai Kain yang sekarang. Sedangkan In-hye juga sudah berlari ke tempat Chang Ryul memberitahunya bahwa kedua orang itu saat ini tinggal bersama. Sewaktu bertemu Jinho dia langsung marah dan menghadiahi lawan satu pukulan. Sebenarnya kau orang macam apa berani tinggal di sini? Cepat katakan apa yang telah kau lakukan pada Kain. Aku sungguh tidak melakukan apa-apa. Bukan karena takut padamu makanya aku tidak berani melawan. Setelah mengatakan itu Jinho hanya ingin masuk ke rumah tetapi Chang Ryul masih terus mencari masalah jadi dia membalas. Melihat dia berdarah Kain pun menjadi panik. Chang Ryul juga karena itu ingin melanjutkan perkelahian tetapi dilarang oleh In-hye. Setelah itu dia menyuruh Kain cepat membawa Jinho pergi untuk menghindari konflik terjadi lagi. Ketika masuk rumah dia khawatir bertanya pada Jinho apakah dia terluka. Namun dia menjadi cemburu saat ini melihat Kain memperhatikan Chang Ryul. Melihat dia cemburu hati dia senang tidak kepalang jadi cepat-cepat menjelaskan tadi dirinya hanya pura-pura peduli pada Chang Ryul saja. Akan tetapi Kain juga sangat takut suatu hari Jinho akan menjadi akrab dengan In-hye dalam karirnya. Setelah mendengar itu Jinho kembali berjanji dengan yakin bahwa dia tidak akan pernah karena wanita itu membelakangi Kain. Di sisi ini In-hye sedang meyakinkan Chang Ryul agar menjaga rahasia Jinho bukan seorang gay. Kalau tidak setelah hal itu terbongkar Kain akan menyatakan perasaannya pada dia. Hal ini bagi kalian berdua sama-sama tidak menguntungkan. Lebih baik biarkan saja Kain berteman selamanya dengan Jinho barulah In-hye dan Chang Ryul punya kesempatan untuk bersama orang yang mereka inginkan. Setelah itu Chang Ryul memanggil Kain keluar untuk memintanya mengusir Chang Ryul pergi. Meskipun hubungan antara mereka berdua bagaimanapun juga seharusnya tidak tinggal bersama. Dia hanya bisa mengatakan padanya dia akan memikirkannya lagi saat dia kembali. Jinho sudah tahu Kain baru saja menemui Chang Ryul jadi dia sangat kesal. Malah terlanjur bicara kasar padanya. Setelah itu merasa menyesal jadi pergi ke supermarket membeli bahan-bahan dan menyiapkan makanan untuk Kain. Juga membawa payung ke halte bus menunggunya saat dirinya sendiri masih kebingungan karena hujan. Tiba-tiba Jinho sudah muncul bagaikan malaikat penyelamat Kain. Dia juga bilang dirinya datang sendiri untuk berdamai yang membuat dia sangat senang memeluk Jinho dan kembali ke rumah bersamanya. Setelah makan malam mereka bersama-sama makan buah sebagai hidangan penutup dan membicarakan rencana bersenang-senang untuk besok. Belum sempat memutuskan akan pergi kemana malah menerima telepon dari Yang San dan asisten. Akhirnya mereka berdua tiba-tiba berubah menjadi asisten membantu Yang San mengambil foto. Tidak lama kemudian Kain menerima telepon dari Chang Ryul saat dia ingin berkencan dengannya. Jadi dia memanfaatkan hal ini mengajukan diri pada Jinho untuk berkencan dengannya untuk latihan sebelum bertemu dengan dia. Melihat mereka bergandengan tangan asisten bahkan memuji mereka berdua sungguh sangat serasi. Di perjalanan mereka juga berunding jika Chang Ryul ingin masuk ke altar pernikahan dengan Kain maka Jinho akan muncul mencuri pengantin wanita. Akhirnya berhasil membalas dendam pada dia karena dulu berani membohongi dia. Itu juga hanya beberapa kalimat bercanda biasa tetapi tidak disangka Jinho malah berjanji dia pasti akan membantu Kain yang membuat dia sangat senang. Di perjalanan pulang mereka berdua juga bergandengan tangan dan bercanda tanpa sengaja membuat ibunya salah paham dan kaget sampai pingsan. Semua orang segera membawanya masuk untuk istirahat. Hyemi bahkan memperkenalkan dirinya sebagai tunangan Jinho yang membuat Kain sangat terkejut sehingga mereka berdua keluar untuk berbicara. Dia masih mengira Jinho adalah gay jadi ingin dia menjelaskan pada gadis itu
yang membuatnya terprovokasi berteriak keras, "Kau ingin aku mengakui diriku adalah gay atau bagaimana?" Siapa sangka semua orang di balik pintu mendengarnya dan salah paham pada Jinho. Dia cepat-cepat menjelaskan pada ibunya bahwa dia bukan gay, lalu menarik kain ke sisinya dan berkata, "Bu, aku mencintainya dan ingin menikah dengannya." Membuatnya dari shock ini ke shock yang lain, sementara Hemi tidak tahan, sudah berlari keluar. In juga terpaksa bekerja sama berpura-pura menjadi pacar Jinho untuk mengakali Bibi. Tapi setelah itu dia malah sangat khawatir, tidak tahu selanjutnya harus bagaimana mengatasinya, jadi telah meminta saran dari Yang San. Ketika teman wanitanya bertanya, "Jika Bibi ingin kalian berdua menikah maka Kain akan bagaimana?" Dia tanpa ragu sedikit pun berkata, "Aku pasti akan menikah dengannya. Meskipun dia adalah gay, aku juga akan di depan semua orang melindunginya." Mendengar dia bicara, Yang San merasa sakit hati mewakili temannya dan memaki dia terlalu bodoh. Tetapi Kain bilang asalkan bisa berada di sisi Jinho maka sebanyak itu baginya juga adalah sebuah kebahagiaan. Saat berhadapan dengan Jinho lagi, dia baru bilang padanya dia menerima menjadi tameng agar Jinho menyenangkan hati ibunya. Meskipun orang luar sana membicarakannya, dia juga tidak akan pernah meninggalkan dia. Akan tetapi reaksi Jinho malah sangat keras karena dia menganggap Kain benar-benar bodoh. Seharusnya dia menikah dengan orang yang dia cintai dan tidak seharusnya demi dia menukar seluruh hidupnya. Sudah berapa kali aku bilang padamu, kau harus memikirkan dirimu sendiri dulu. Tapi jika kau tidak bisa menikahi orang yang kau cintai maka lebih baik menikah denganku saja. Jika kau sudah menganggapku sebagai seorang teman, aku juga bisa demi kau melakukan apapun." Tidak disangka Jinho malah bilang pada Kain bahwa kita jangan berteman lagi. "Aku sungguh sangat lelah." Setelah itu langsung pergi meninggalkan dia sendirian kesakitan. Hari itu, Yang San tiba-tiba datang mencari Presiden Choi karena dengan hubungan antara dia dan Kain sekarang sudah menjadi teman. Jadi dia baru berani mengundang dia akhir pekan datang ke suatu tempat. Di sisi ini, Presiden Han sudah menghubungi Profesor Park untuk mencari cara menarik dia. Dengan begitu baru mudah memenangkan hak desain pusat seni. Meskipun Chang Ryu angkat bicara menentang dan ingin menggunakan kekuatan sendiri mengalahkan Jinho, tetapi malah dimarahi ayahnya bodoh. Jalan yang mulus kenapa tidak dilewati, malah memilih cara yang penuh duri untuk apa? Sekarang tinggal mencari cara menaklukkan Kain lagi barulah selesai. Namun saat dia ingin melangkah lebih dalam ke dalam hubungan dengan dia, Kain malah terang-terangan menolak. Karena luka yang saat itu Chang Ryu timbulkan sampai sekarang dia tidak bisa melupakannya. Chang Ryu setelah ditolak oleh Kain malah mengalihkan target pada Jinho. Dia tidak ragu mengatakan telah tahu Jinho bukan seorang gay dan menyindir perihal dia selalu berpura-pura untuk menipu Kain. Dia bilang jika setelah dia tahu pasti akan sangat sakit hati. Jadi sebaiknya kau tinggalkan Sang Gojai sebagai seorang teman saja. Di saat yang sama Presiden Choi sudah datang ke rumah Kain sesuai undangan Yang San. Jadi baik Kain maupun Jinho sama-sama sangat terkejut atas kedatangan dia. Baru sebentar semua orang duduk di meja makan siang, Yang San sudah menerima telepon dari suaminya yang bilang tidak melihat putra mereka. Jadi dia tergesa-gesa kembali dan juga mengajak Kain, dan saat ini hanya tersisa Presiden Choi dan Jinho. Ini memang rencana Yang San agar dia menjodohkan dua orang itu sekaligus agar dirinya tidak harus menikah dengan seorang homoseksual. Di sisi ini suasana malah sedang sangat tegang karena Jinho tidak tahu harus bicara apa pada presiden. Dia juga menyadari kecanggungan dia dan memutuskan untuk pulang agar tidak membuat kedua belah pihak semakin tertekan. Di pihak Jinho dia pikir makan siang ini diatur sendiri oleh Kain untuk mendorongnya ke pihak Presiden Choi, jadi sangat marah dan memutuskan akan pindah hari ini juga. Kejadian ini terlalu mendadak membuat Kain tidak sempat berbuat apa-apa dan hanya bisa memandang dia pergi. Meskipun hal itu membuat Kain sakit hati, tetapi juga karena dia tidak ingin terus membohongi dia lagi. In-hye telah memanfaatkan hal ini meyakinkan Jinho pergi menonton teater musikal bersamanya. Dia bilang asalkan membiarkan Kain melihat kita bersama maka dia tidak akan punya harapan lagi dan kembali pada Chang Ryu. Hasilnya keempat orang itu bertemu di gedung teater. Melihat Jinho pergi bersama In-hye, Kain sangat sedih, tetapi antara dia dan dia malah tidak bisa berkata apa-apa. Selama pertunjukan berlangsung dia sudah melihat In-hye menggandeng tangan Jinho, membuat dia tidak bisa menahan diri dan langsung lari keluar. Orang-orang lain juga cepat-cepat mengejar. Saat ini Kain baru tidak bisa menahan diri dan mengakui, "Aku memang hanya ingin membalas dendam agar kau merasakan perasaan ditinggalkan. Meskipun itu tujuan awalmu, aku juga tidak peduli. Aku yakin aku bisa membuatmu berubah. Tidak mungkin Chang Ryu, karena kau tidak mengerti kemana hatiku tertuju." Tepat saat itu Jinho melangkah mendekat berkata, "Permainan ini sudah bisa diakhiri sampai di sini," dan mencium Kain di hadapan semua orang yang terkejut. Chang Ryu tidak mengerti Jinho melakukan seperti itu sebenarnya maksudnya apa. "Aku tidak bisa menipu diriku sendiri lagi. Mulai sekarang dan selamanya aku akan mencintai dia." Sebagai seorang pria, Kain terperangah bertanya bagaimana Jinho bisa berada di sisinya sebagai seorang pria. Saat inilah dia baru bisa mengakui padanya bahwa dia bukan gay.
Semua perasaan Kain seolah meledak membuatnya menangis terseduh-seduh. Baru gembira malah sangat marah padanya karena telah menyembunyikan darinya selama ini. Jinho segera memeluk Kain untuk menghibur, tetapi sebanyak itu masih belum cukup untuk menenangkan rasa sakit hati selama ini yang harus dia tanggung. Malah mempertanyakan dia mengapa tidak mengatakan kebenaran lebih awal, membuat dirinya setiap hari hidup dalam ketakutan. Bahkan juga berpura-pura menjadi seorang pria hanya untuk berada di sisinya. Sekarang mengingatnya membuat dia merasa dirinya terlalu bodoh. Melihat dia seperti itu, Jinho sangat menyesal mengucapkan permintaan maaf, tetapi Kain bersikeras bilang tidak akan memaafkan dia. Jadi saat kembali ke rumah, Jinho masih mengejar Kain untuk memohon dia memaafkan. Tepat saat dia bersiap menjelaskan, Hemi yang mabuk malah muncul dan terus bertanya mengapa dia tidak mencintai dia, malah memilih Kain. Melihat mereka berebut membuat Kain tidak senang dan masuk ke dalam. Di sisi ini Jinho juga tidak punya pilihan lain selain mengantar Hemi pulang. Sekalian dia ingin menjelaskan pada ibunya alasan mengapa dia tinggal bersama Kain agar dia tidak mempersulit lagi. Sementara itu Kain sedang membayangkan boneka itu adalah Jinho dan meninjunya untuk melampiaskan kekesalan karena sifat playboynya. Secara tidak sengaja adegan itu ketahuan Jinho, jadi dia menyuruh dia memukulnya daripada benda itu. Tetapi Kain malah merajuk dan menyebutkan cinta pertama Jinho. Dia baru dengan tulus berkata padanya di hatinya tidak ada gadis manapun yang lebih penting dari Kain. Membuat dia setelah mendengarnya sangat malu dan ingin mencari alasan untuk pergi, tetapi malah ditarik oleh Jinho dan dipeluk sangat erat. Hari berikutnya Kain cepat-cepat mengabarkan berita gembira ini pada sahabat terdekatnya. Awalnya Yang San malah mengira dia karena terlalu cinta jadi hilang akal. Tetapi setelah mendengar cerita pengungkapan perasaan di depan Chang Ryu dan Inhe malah sangat gembira. Bahkan bangga karena telah berjasa menarik Jinho untuk tinggal di sini. Di pihak Presiden Choi masih belum tahu soal ini, jadi telah mengirim Kain kartu undangan untuk pergi ke sebuah pulau untuk tugas kerja dengan perusahaan. Di sana juga akan ada Jinho, jadi dia berharap dia akan mendukungnya. Melihat Presiden sedang penuh harapan seperti itu, dia sangat ingin memberitahu dia kebenarannya, tetapi Inhe malah datang mendesak Presiden ke bandara. Saat ini Presiden Han dengan marah datang ke hotel mencari putranya ketika dia tiba-tiba cuti kerja dan meninggalkan semua pekerjaan pada dia karena tidak ingin melihat wajah menyebalkan ini lagi. Dia hanya ingin memindahkan Chang Ryu ke cabang luar negeri untuk bekerja. Ketika melihat Jinho datang mencari Presiden Choi, Inhe telah memberitahunya dia sudah pergi ke Jepang untuk tugas kerja, jadi hal yang ingin dia katakan hanya bisa ditunda. Hanya saja dia tidak mengerti mengapa dia malah memilih Kain padahal dalam segala aspek dirinya jauh lebih baik dari dia. Jinho baru menjelaskan padanya hanya Kain yang cocok menjadi pasangan hidupnya dan bukan wanita licik seperti ini. Dia juga berharap dia jangan buang-buang waktu mengejar dia lagi karena itu hanya akan sia-sia saja. Hari itu ada pertemuan dengan Bibi, jadi Kain sangat gugup. Sebagai gantinya Jinho baru menyuruh dia jangan khawatir karena asalkan orang yang dia sukai maka ibu juga akan suka. Ternyata benar sesuai perkataan Jinho, ibunya sama sekali tidak punya prasangka apapun pada Kain, bahkan mendukung mereka berdua bersama. Tiba-tiba dia mengingatkan mereka berdua yang tinggal serumah tidak boleh melewati batas yang membuat Kain sangat malu, jadi saat kembali langsung menyuruh Jinho cepat-cepat berkemas pergi, kalau tidak Bibi akan salah paham lagi. Akhirnya dia harus enggan berkemas pergi tetapi malah tidak pulang karena di tempat itu ada Hemi. Begitu kembali tidak akan bisa kembali lagi. Jadi dia mencari alasan kembali untuk mengambil laptop. Meskipun di permukaan bilang begitu, tetapi Kain juga tidak ingin Jinho pergi dan telah berpura-pura dirinya jatuh untuk menahan dia. Tetapi tipuan canggung dia sudah dibongkar olehnya. Membuat Kain terprovokasi duduk tidak sengaja mendekatkan wajah pada Jinho. Tepat saat mereka berdua bersiap berciuman malah mendengar suara Yang San. Karena takut dia salah paham, Kain telah menyuruh Jinho tetap di kamar. Sedangkan dirinya keluar menemui Yang San. Awalnya mengira dia akan langsung pergi, tetapi tidak disangka Yang San malah ingin menginap satu malam karena baru bertengkar dengan suaminya. Dia baru mendorong Yang San ke kamar mandi dulu lalu kembali mencari Jinho. Tapi tidak disangka malah ketahuan Yang San saat mereka berdua sedang mesraya, membuat keduanya sangat malu. Di pihak Hemi dia sudah memutuskan akan pergi ke luar negeri. Tapi sebelum pergi masih datang menemui Kain karena ingin memastikan apakah dia benar-benar mencintai Jinho atau tidak. Kain baru berkata, meskipun aku tidak tahu perasaanku untuk dia lebih besar dari kamu atau tidak, tapi jika Jinho adalah gay dan ingin menikahiku hanya untuk menutupi, aku juga rela menikah dengannya. Jawaban dia telah membuat Hemi yakin dan mundur. Siapa sangka Inhe malah memanfaatkan kesempatan itu menggunakan kata-kata memutarbalikkan fakta, mengubah Kain menjadi orang yang mendua. Ketika dia baru saja putus dengan Chang Ryu maka sudah kembali pada dia dan sekarang malah bersama Jinho. Membuat Hemi setelah mendengar semua hal itu malah berpikir Kain bukan seorang gadis yang baik. Sedangkan di sisi ini Presiden Han malah datang membawa bingkisan. Meskipun dia sudah bilang padanya dia dan Chang Ryu sudah tidak bertemu lagi. Tepat saat itu Bibi bersama Hemi datang, jadi telah bertemu dengan Tuan Han, musuh keluarga
mereka. Tidak hanya itu, dia juga mendengar Tuan Han memanggil Kain menantu perempuan, jadi sangat kecewa padanya dan berbalik pergi. Karena masalah ini dia bersikeras tidak mengizinkan Jinho menikah dengan Kain. Kecuali ibu sudah tiada barulah dia berhak memutuskan. Kain di rumah hati juga seperti terbakar, hanya bisa menunggu Jinho memberitahu keadaan bibi padanya. Sebagai gantinya dia malah bilang dia akan menyelesaikan semuanya sendiri dan dia tidak perlu khawatir. Tetapi meskipun Jinho berusaha menjelaskan pada ibunya, bagaimanapun juga dia tetap bersikeras tidak menerima Kain. Karena asalkan wanita yang berhubungan dengan keluarga musuh, dia tidak akan pernah memaafkan. Selama beberapa waktu setelah itu Kain juga tidak bisa menghubungi dia, jadi sangat khawatir. Pas sekali sebentar lagi ada pertemuan di Pulau Jeju, jadi Yang San telah mengusulkan Kain datang ke sana menemui Jinho untuk meminta maaf. Saat melihat dia di lobi hotel, Jinho sangat gembira sampai tidak bisa menutup mulut dan langsung melangkah ke tempat Kain mengajaknya keluar ke pantai. Kain, jangan terlalu khawatir dan percayalah padaku, karena bagaimanapun juga aku pasti tidak akan membiarkan kita berpisah. Tepat ketika mereka berdua baru kembali sudah bertemu Presiden Chou, Jinho juga ingin menjelaskan satu hal padanya, jadi mereka berdua pergi ke tempat lain. Bersamaan dengan itu Kain juga sudah mengajak Chang Ryul ke suatu tempat untuk berbicara. Saat ini Jinho tidak tahu harus mulai bicara bagaimana, padahal Presiden masih sangat ramah padanya. Bahkan membeli lukisan dari pelukis yang Jinho suka sebagai hadiah. Tepat saat Presiden ingin pergi, Jinho langsung membuka mulut menahan dia. Di sisi ini Kain ingin bicara berdua dengan Chang Ryul hanya untuk meminta dia jangan biarkan Tuan Han mengganggu kehidupannya lagi. Setelah selesai bicara dia langsung berbalik pergi, tetapi Chang Ryul masih bertanya, apakah kau dan Jinho sedang bahagia? Ya, aku sangat bahagia. Mendengar jawaban Kain, Chang Ryul sudah benar-benar memberikan restu untuk dia. Tapi saat menyeberang jalan Kain malah tidak melihat truk melaju ke arahnya, jadi Chang Ryul tanpa ragu sedikit pun melompat keluar menyelamatkan dia. Meskipun saat ini Chang Ryul sudah dibawa ke rumah sakit dan situasinya tidak terlalu serius, tetapi dokter bilang dia masih perlu diobservasi lagi. Jadi Kain sudah tetap di sana merawat dia. Saat Jinho kembali ke hotel tidak melihat kekasihnya di mana, jadi telah menelepon dia. Namun belum sempat mendengar Kain bicara seluruhnya dan baru menyebutkan dia sedang berada di sisi Chang Ryul, dia sudah marah menutup telepon. Saat ini Chang Ryul juga sudah sadar kembali. Melihat hal itu Kain khawatir bertanya apakah dia sudah merasa lebih baik atau belum. Chang Ryul langsung menjawab dia tidak apa-apa, bahkan merasa sangat senang Kain selalu siaga di sisinya. Sekarang situasi juga sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, jadi mereka berdua juga cepat-cepat keluar dari rumah sakit. Sementara itu Inhe memanfaatkan kesempatan Jinho sedang sedih minum sendiri. Chang Ryul sudah mendekati dia dan terus-menerus menanyakan alasan dia pura-pura menjadi gay mendekati Kain. Tidak ingin terus berlarut-larut, Jinho sudah pergi tetapi Inhe masih mengikuti dia masuk ke lift. Aku dengar rancangan desain awal direncanakan mengundang Profesor Park mendesain. Jadi kau baru mendekati Kain untuk memanfaatkan dia ya? Setelah mendengar itu Jinho terprovokasi meminta Inhe tutup mulut, tetapi dia sangat senang karena sudah mengatakan inti masalahnya. Tepat saat itu pintu lift terbuka membuat Kain memergoki Jinho sedang bersama Inhe. Bersamaan dengan itu dia juga melihat dia pergi bersama Chang Ryul, jadi marah pergi duluan. Sebagai gantinya Kain baru cepat-cepat mengejar dia sekalian ingin menjelaskan alasan dirinya pergi bersama Chang Ryul. Tetapi meskipun dia berkata bagaimanapun juga Jinho tetap tidak percaya, bahkan menyalahkan dia terus-menerus terlibat dengan mantan pacar. Ketika melihat Jinho sedang sendirian, Presiden baru melangkah mendekat berbicara dengannya dan bertanya apakah dia merasa menyesal karena sudah mengakui pada dia atau tidak. Tentu saja Jinho tidak menyesal karena meskipun harus meninggalkan proyek ini dia juga tidak ingin menipu siapapun. Mendengar perkataan itu Presiden berterima kasih pada Jinho karena dia ingat jelas saat itu betapa sulitnya dia harus berbohong pada dirinya adalah gay di depan Chang Ryul, hanya karena takut dia akan dikucilkan orang lain. Hari berikutnya Chang Ryul sudah berinisiatif mencari Jinho untuk menjelaskan mewakili Kain. Mereka berdua juga menghilangkan prasangka buruk dan bertarung secara adil di bidang pekerjaan. Karena Chang Ryul mulai sekarang tidak akan menggunakan cara curang lagi dan ingin menggunakan kemampuan nyata berhadapan dengan Jinho. Tepat setelah itu dia datang mencari Kain untuk berdamai dengannya. Mereka berdua lalu bersama-sama pergi ke pusat perbelanjaan membeli hadiah untuk Bibi. Tidak sengaja melihat sebuah stand bermain permainan memecahkan kode berhadiah jam tangan. Mereka langsung mencoba ikut serta dan berhasil memenangkan hadiah utama. Bahkan diundang orang untuk berfoto kenang-kenangan. Di sisi ini Inhe malah berencana merusak hubungan baik kedua orang itu dan berkata pada Chang Ryul bahwa alasan Jinho pindah ke Sangbojai adalah karena ingin memenangkan proyek ini. Bahkan perihal berkencan dengan Kain juga
juga adalah rencananya. Membuat Chang Ryul percaya perkataannya dan marah pergi mencari Jin Ho untuk perhitungan. Takut Chang Ryul yang emosional akan merusak rencana Inhe langsung mengejar menahan dia. Chang Ryul bilang sebaiknya memilih saat yang paling tepat memberitahu Kain agar hubungan mereka berantakan. Setelah pulang dari tugas kerja, ibu sudah marah pada Jin Ho karena dia sudah pergi tugas kerja bersama Kain. Dan meskipun dia berusaha menjelaskan pada ibunya bahwa dia sudah salah paham pada Kain, tetapi ibu bilang asalkan dia berhubungan dengan keluarga Chang Ryul, dia tidak akan pernah menerima menantu perempuan ini. Saat itu Presiden Han ingin memindahkan Chang Ryul ke Tiongkok untuk tugas kerja, tetapi dia malah menentang ayahnya agar bisa tetap di sini. Dan menggunakan sikap serius berjanji pada dia pasti akan merebut Kain kembali sekaligus memenangkan proyek ini. Sekaligus membeli kembali gedung yang disewa Jin Ho untuk kantor. Di sisi ini tiba-tiba ada sebuah perusahaan bilang sangat puas dengan desain-desain Kain dan menawarkan kerjasama. Membuat dia sangat gembira menelepon Jin Ho mengundang dia malam ini datang ke rumah untuk mengumumkan kabar gembira. Kontrak kali ini membawakan Kain sejumlah uang muka yang besar, jadi dia berencana akan membawanya untuk investasi keuangan. Siapa sangka malah dengar kabar perusahaan Jin Ho sedang menghadapi masalah, jadi ingin menggunakan uang itu membantu dia membeli kembali gedung itu. Yang San melihat itu cepat-cepat menahan Kain, tetapi dia berpikir hanya dirinya yang bisa membantu dia saat ini, jadi tidak bisa mengabaikan Jin Ho. Akhirnya saat mereka berdua makan malam, Kain sudah memamerkan perihal dia diundang kerjasama oleh perusahaan besar, jadi akan punya banyak uang dari kontrak. Sekarang malah dengar kabar Jin Ho menghadapi kesulitan, jadi ingin meminjamkan padanya. Namun Jin Ho malah terus mencari cara untuk menolak. Setelah itu mereka berdua bersama-sama melihat lagi foto-foto masa kecil Kain. Di antaranya malah tidak melihat foto ibunya, jadi dia penasaran bertanya. Tidak disangka malah mendengar Kain bilang saat itu rumah terbakar, jadi seluruh foto tentang ibu sudah hangus terbakar semua. Melihat hari juga sudah larut malam, jadi Kain mendesak Jin Ho cepat-cepat kembali. Tetapi dia malah beralasan tadi tidak sengaja minum arak, jadi tidak enak mengemudi agar dia tetap menginap. Mereka berdua kembali ke kamar masing-masing, tetapi di hati hanya memikirkan lawan dan tidak bisa memejamkan mata. Hari berikutnya asisten sudah menyelidiki, ternyata alasan perusahaan itu ingin bekerja sama dengan Kain adalah karena pihak Chang Ryul yang meminta. Jadi Jin Ho sudah memanggil dia keluar untuk bertemu. Untuk bertanya lawan, bukannya bilang akan melepaskan Kain. Sekarang kau lebih baik memperhatikan kantor yang akan berganti pemilik. Kalimat itu membuat Jin Ho menyadari Chang Ryul adalah dalang di balik semua ini, jadi semakin penasaran mengapa dia tiba-tiba berubah seperti itu. Chang Ryul langsung menyindir Jin Ho seharusnya bertanya pada dirinya sendiri apa yang telah dia lakukan pada Kain. Saat bertemu dia lagi, dia sangat ingin memberitahu Kain kontrak itu diatur oleh Chang Ryul. Tetapi melihat wajah yang tersenyum gembira karena telah mendapatkan kontrak dengan perusahaan besar yang bisa membuktikan kemampuan pada ayah Kain, dia malah tidak tega mengatakannya karena takut dia akan terpuruk. Saat ini Jin Ho tidak sengaja bertemu lagi dengan pekerja bangunan yang pernah membangun Sanggojai, jadi telah mengikuti perkataannya dan menemukan ruang bawah tanah di rumah Kain. Saat melangkah turun, dia sudah melihat sebuah ruangan yang diselimuti banyak debu bersama dengan perkakas kayu dan juga foto ibunya. Jadi Jin Ho sudah membawa Kain turun ke sini melihat lagi foto ibu dan anak itu. Di bagian atas juga ada sebuah kaca agar cahaya menyinari ruang kerja ibunya, sekaligus juga tempat yang saat kecil Kain sering bermain. Saat itu ingatan-ingatan kembali muncul membuat dia teringat kaca itu pernah retak dan pecah yang membuat Kain panik dan pingsan. Ingatan mengerikan itu membuat Kain shock sampai jatuh sakit, jadi Jin Ho sudah selalu siaga di sisi merawat dia, juga mengeringkan rambut untuk Kain, padahal sebelumnya dia belum pernah seramah ini pada gadis manapun. Pada saat itu, leher putih bersih orang di depannya terlihat sehingga ia tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan ciuman di sana. Sementara Kain masih malu, ia memeluknya, berjanji bahwa tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, ia tidak akan pernah membiarkannya sendirian. Ia pasti akan selalu berada di sisinya melindunginya. Saat itu Jin Ho tiba-tiba menerima telepon dari Taihun ketika masalah telah terjadi di pihak perusahaan sehingga ia segera pergi bersama asistennya. Hanya Yang San yang tersisa untuk merawat Kain. Ia tiba-tiba menjadi malu menceritakan ciuman pada saat itu kepada sahabatnya, yang membuat Yang San sangat gembira ketika mengetahui arti dari ciuman itu, lalu mengajaknya keluar. Pada saat yang sama, ada seorang pekerja yang disuap dan menuntut untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan Jin Ho. Berdasarkan penyelidikan, ia tahu bahwa orang di balik itu adalah Chang Ryul, sehingga ia pergi mencarinya untuk berunding. Namun, Chang Ryul bersikeras tidak akan mengampuni dan mengatakan akan membuat Jin Ho membayar karena berani memanfaatkan perasaan Kain. Hari itu juga merupakan hari ulang tahunnya, tetapi alih-alih memberinya buket bunga atau perhiasan mahal, Chang Ryul berpikir bahwa hal-hal itu tidak akan menyentuh hati Kain. Jadi, ia memberinya sejumlah uang dan mengatakan bahwa itu bisa membantu Jin Ho menyewa kantor baru. Jika dia senang, kamu pasti juga akan senang.
Setelah selesai bicara, Changriul langsung pergi, tetapi Kain mengejarnya untuk mengembalikan amplop. Secara tidak sengaja, adegan tarik-menarik antara mereka berdua terlihat oleh Jinho, yang membuatnya sangat marah. Namun, meskipun Kain sudah menjelaskan, ia tetap tidak mau memahaminya karena terus melihat mereka berdua terlibat satu sama lain. Melihat Kain duduk sedih sendirian, ketua datang menghampirinya untuk bertanya kabar. Dan ketika mengetahui bahwa Kain dan Jinho bertengkar, ia memberikan 2 tiket seluncur es agar mereka berdua memiliki kesempatan untuk berbaikan. Saat ini, Jinho sudah kembali berdamai dengan Kain dan mengajaknya keluar untuk berkencan. Tetapi pada kesempatan itu, kedua teman mereka menyelinap masuk ke rumah untuk menyiapkan pesta kejutan setelah mereka berdua kembali dari gelanggang seluncur es. Kain sangat terkejut melihat rumah yang dihiasi dengan lilin berkilauan. Ia mulai membuat permintaan agar tidak ada kebohongan di antara mereka berdua dan bertanya kepada Jinho apakah ia ingin membuat permintaan. Ia berharap bahwa kamu akan memahami ketulusan hatiku. Jika aku mengatakan hal ini, apakah kamu akan memaafkanku? Mendapatkan izin dari Kain, Jinho bersiap untuk mengatakan tujuan ia datang ke Sang Gejo. Tetapi karena terlalu gugup, ia menyuruhnya untuk tidak berbicara lagi dan berlari ke kamar. Sementara itu, Jinho menemukan cetak biru Sang Gejo, sesuatu yang pernah ia cari dengan susah payah. Sedangkan Kain berpikir Jinho memiliki perasaan terhadapnya, lalu menelepon Yang San untuk meminta pendapat. Temannya langsung menyarankan agar mereka berdua memulai dari sebuah permainan agar secara perlahan bisa lebih akrab secara fisik. Tak disangka, ia malah mengajak Jinho bermain susun balok dan memukul dahinya sampai memerah. Melihat Jinho tampak sangat kesakitan, Kain mendekat untuk meniupnya. Hal itu membuat keduanya malu dan memisahkan diri kembali ke kamar. Namun, hati mereka selalu berdebar kencang karena satu sama lain. Kain sangat ingin bersikap lebih proaktif dengan Jinho, tetapi ia takut Jinho membenci wanita yang terlalu terbuka. Sementara itu, Jinho justru menahan diri karena teringat kata-kata Kain saat mabuk ketika ia mengatakan bahwa 2 orang yang saling mencintai tidak harus tidur bersama untuk disebut cinta. Namun malam itu, hujan turun sangat deras dan ada petir sehingga Kain pergi ke kamar Jinho untuk meminta menginap. Meskipun kekasihnya sedang tidur tepat di sebelahnya, ia tidak menyentuh tubuhnya dan hanya meletakkan ciuman di dahi Kain. Hari itu ia secara tidak sengaja menemukan cetak biru asli Sanggojai ketika belum sepenuhnya selesai dibangun. Karena ibu Kain meninggal mendadak, ayahnya tidak lagi membangunnya sesuai dengan cetak biru asli. Ibu mertua keluar menemui dan berkata kepadanya bahwa karena Kain masih terlibat dengan Changriul, Jinho ikut terseret dan hampir kehilangan kantornya, serta digugat oleh pekerja. Berita ini membuat ibu mertua sangat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Memanfaatkan kesempatan itu, Inhe menyarankan agar ia pergi menemui Kain dan memintanya untuk putus dengan Jinho. Pada saat itu, mereka berdua masih senang berjalan bersama, bahkan saling menyemangati bahwa mereka akan berusaha melewati segala kesulitan untuk meyakinkan ibu mertua agar menerima cinta mereka berdua. Hari-hari berikutnya mereka tetap terus tinggal bersama. Tetapi Kain mengeluh kepada Yang San bahwa ia sangat lelah karena dipaksa oleh Jinho untuk mencuci piring dan melakukan pekerjaan rumah. Setelah mendengarnya, Yang San malah berpikir Jinho ingin melatih Kain menjadi seorang istri yang ahli dalam pekerjaan rumah tangga, sehingga ia menasihatinya agar tidak terlalu penurut dan harus melawan. Namun, ketika Jinho berkata jika ia tidak membantunya dengan pekerjaan rumah, ia tidak akan memberikan Kain mie campur buatannya. Mendengar soal makanan, ia langsung tidak bisa menahan diri dan menuruti perkataannya. Mereka beralasan keluar untuk menjemur selimut guna menikmati waktu luang akhir pekan bersama dan bersandar di bangku tidur dengan sangat bahagia. Hari itu pihak MS Construction juga sudah memulai rapat persiapan untuk memilih desain pusat dam. Dan kali ini ketua juga mengumumkan kepada semua orang bahwa ia akan mengundang orang yang sangat istimewa untuk menjadi juri. Saat Kain tidur nyenyak, Jinho membawanya kembali ke kamar, kemudian mulai merenovasi ruang kerja ibunya. Ketika Kain bangun, ia segera mencari Jinho, tetapi ia tidak memberitahunya apa yang sedang ia lakukan, bahkan menggodanya bahwa ada tikus di rumah, yang membuat setelah mendengarnya ia terkejut dan melompat ke pelukannya. Karena itu juga, Kain diperingatkan untuk tidak menyelinap ke ruang bawah tanah sebelum Jinho selesai membereskan tempat itu. Saat ini, pihak Changriul sedang terburu-buru menyelesaikan cetak biru, bahkan mengambil sampel Sanggojai dan mengundang pria yang dulu membangun tempat itu untuk membantu. Saat ini Jinho mendapat kabar ibunya sakit sehingga ia kembali. Ia tahu betul ibunya menjadi seperti itu karena masalah antara dirinya dan Kain, jadi ia merasa sangat bersalah dan tidak tahu harus berkata apa saat bertemu Kain. Di sisi lain, Kain juga sangat khawatir, tetapi ketika melihat bayangan Jinho kembali, ia berpura-pura tidur. Setelah beberapa waktu berpikir, ia memutuskan untuk meneleponnya untuk menanyakan kabar ibu mertua dan ingin berbicara dengannya atas nama Jinho, tetapi ia takut Kain akan dirugikan jika bertemu ibunya.
sehingga ia mengatakan akan menyelesaikan masalah ini sendiri, hanya perlu Kain percaya padanya. Keesokan harinya ibu mertua datang langsung ke kantor tetapi tidak bertemu dengannya, hanya ada asisten. Oleh karena itu ia bersama ibu mertua pergi ke tempat lain untuk berbicara. Saat ini ibu mertua masih sangat marah karena Jinho belum mau putus dengan Kain. Tetapi asisten mengatakan bahwa Kain memegang peran yang sangat penting dalam proyek kali ini, sehingga ia memohon agar ibu mertua tidak melakukan apapun sampai proyek selesai. Jika tidak, perusahaan juga akan bangkrut. Pada saat yang sama Inge kembali mendatangi Kain, bahkan melontarkan kata-kata sinis bahwa ia bodoh dan tidak pernah mencoba memikirkan mengapa Jinho pada awalnya pindah ke Sangojae. Tetapi Kain yang baik hati sama sekali tidak marah mendengar kata-katanya, bahkan menasihati Inge agar tidak mengabaikan segalanya demi mencapai tujuan, sehingga pada akhirnya tidak ada lagi yang berada di sisinya. Waktu berlalu cepat dan tiba pula hari para arsitek datang ke pusat untuk mendaftar ikut serta dalam kompetisi. Jinho dan Kain tiba di tempat ini dan tertawa gembira yang dilihat oleh Ketua Han dan Chang Ryo. Bersamaan dengan itu, Inge juga mengungkapkan juri yang akan menilai kali ini adalah Profesor Park, ayah Kain, sehingga ia menyindir Chang Ryo akan kalah karena dulu berani menyakiti putri beliau. Di sisi ini Jinho sedang senang berpamitan kepada kekasihnya untuk pergi ke kantor, bahkan mengelus kepalanya. Tetapi suasana hatinya dengan cepat berubah ketika menerima kabar gedung kantor telah terjual sehingga harus segera pindah kantor. Sekarang semua orang harus bekerja di tempat yang tidak berbeda dengan gudang. Namun mereka tetap sangat optimis dan saling menyemangati untuk berusaha. Pada saat-saat seperti ini, menerima kata-kata penyemangat dan penghiburan dari kekasih juga membuat Jinho merasa sedikit terhibur. Meskipun selama ini banyak hal terjadi pada perusahaan, Jinho selalu menyempatkan diri kembali untuk merenovasi ruang bawah tanah ibu Kain. Selama periode itu, keduanya jarang bertemu karena semua orang sibuk. Ketua melihat Kain tampak putus asa, sehingga ia memberinya cuti untuk berada di samping kekasihnya. Ia juga sangat peduli dan bertanya kabar Kain, yang membuatnya merasa sangat hangat dan menganggapnya seperti ayah. Saat ini Jinho telah menyelesaikan langkah terakhir, yaitu memasang kembali kaca temperet. Oleh karena itu ia sangat antusias menanti reaksi Kain saat melihat tempat ini dan memintanya segera kembali. Secara tidak sengaja, karena kurang hati-hati Jinho memecahkan foto ibu dan anak itu sehingga ia membawanya keluar untuk diperbaiki. Hal ini membuat ketika Kain kembali, ia tidak bertemu dengannya. Di sisi lain, asisten menemukan cetak biru Sangojae yang selama ini disembunyikan Jinho. Melihat benda yang telah ia cari susah payah selama ini membuatnya sangat gembira. Karena hanya dengan benda ini ia pasti bisa memenangkan proyek pusat seni. Sementara itu, Kain telah turun ke ruang bawah tanah dan ingatan samar-samar yang lalu tiba-tiba muncul, membuatnya sangat bingung dan buru-buru lari ke atas. Tepat pada saat itu, ibu mertua datang lagi untuk berbicara dengan Kain, memohon agar ia menjauhi Jinho. Namun, ia sama sekali tidak mendengar kata-kata yang diucapkan ibu mertua, melainkan hanya mengingat gambaran masa kecil. Karena terus memanggil tetapi ibunya tidak menjawab, Kain kecil mengambil sebuah dumbbell dan memukulkannya ke panel kaca, yang membuatnya pecah berkeping-keping dan merenggut nyawa ibunya. Mengingat hal itu, ia ketakutan memegangi kepalanya sementara ibu mertua setelah selesai berbicara juga buru-buru pergi. Tepat pada saat itu, ayahnya juga kembali setelah lama melakukan perjalanan dinas. Sekarang Kain baru menyadari mengapa selama ini ayahnya sering bersikap dingin padanya. Sekarang aku mengerti mengapa ayah selalu membenciku. Karena aku adalah putri yang telah merenggut nyawa ibuku. Merenggut wanita yang paling ayah cintai, Kain dengan sedih menangis terisak-isak tanpa henti mengucapkan kata-kata penyesalan di depan ayahnya. Melihatnya dalam kondisi seperti itu, Jinho bergegas lari ke sisi Kain, tetapi ia tetap tidak bisa menghentikan air mata penyesalan karena tidak sengaja merenggut nyawa ibunya. Ayahnya melihatnya seperti itu juga merasa khawatir dan datang menghibur putrinya, tetapi ia masih sangat panik mengucapkan kata-kata menyalahkan diri sendiri. Tiba-tiba ia melihat foto di samping Jinho dan menjadi sangat marah ketika mengetahui bahwa ia telah dengan seenaknya membuka pintu ruang bawah tanah itu, membongkar kembali hal-hal yang hanya ingin ia kubur selama bertahun-tahun. Ia dengan marah mengusir Jinho pergi. Sementara itu, asisten telah membawa cetak biru itu untuk menemui Ketua Choi, berharap ia melihatnya terlebih dahulu karena pekerja tersebut telah mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan menuntut ganti rugi 200 juta won. Jadi, ia tidak punya pilihan selain memohon bantuan ketua. Malam harinya, Jinho mengantar Kain pulang sampai ke rumah dan memeluknya untuk menghibur. Ketika bertemu lagi dengan ayahnya, ia berharap Kain akan melupakan hal-hal yang telah terjadi, tetapi ia selalu menyiksa dirinya sendiri dan menangis sendirian. Ketika Jinho mendengar kabar asisten telah membawa cetak biru itu kepada ketua, ia bergegas pergi ke sana untuk mengambilnya kembali.
Namun, ia terlambat satu langkah karena ketua telah meminta Profesor Park untuk melihat cetak biru hasil salinan dari cetak birunya sendiri. Tepat pada saat itu, Kain juga datang atas panggilan ketua. Profesor mulai bertanya siapa yang membuat cetak biru ini dan ketua memperkenalkannya sebagai Jinho. Tepat pada saat itu, ia muncul sehingga Profesor dengan marah melangkah maju untuk menginterogasi Jinho. Dan ia mengakui bahwa benda ini adalah miliknya, yang membuat Profesor Park menjadi sangat marah karena berpikir ia mendekati Kain demi mencurinya. Dalam kemarahannya, ia terus memaki Jinho dan keluar. Ia terus mengejar untuk memohon agar Profesor memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Kain juga memilih mempercayai Jinho dan membelanya kepada ayahnya, tetapi ia memberitahunya. Awalnya pusat seni ditugaskan untuk ia rancang. Jinho karena mengetahui hal ini baru datang ke Sanggojai dan memanfaatkannya untuk mencapai tujuannya. Setelah mendengarnya, Kain terkejut melihat Jinho. Ia lalu menjelaskan bahwa sejak ia menyukainya, ia telah menyerah pada niat awalnya, tetapi Profesor tetap memakinya sebagai bajingan yang telah memanfaatkan putrinya. Mendengar perkataan ayahnya, ia sangat kecewa pada Jinho dan tidak ingin mendengar penjelasan apapun darinya lagi, lalu pergi. Setelah itu Jinho menolak semua panggilan dari Kain karena ia berpikir meskipun ia membela diri seperti apapun, ia tidak bisa mengubah kenyataan. Namun asisten membujuk Jinho agar menemui Kain untuk menjelaskan karena semua masalah dari awal disebabkan oleh Menel. Jika karena mereka harus berpisah, itu sungguh sangat disayangkan. Sementara itu, ayah dan anak Changryul telah menemui Profesor Park dan ingin menjadi besan dengannya. Dari mulut ketuahan, Kain baru sangat terkejut ketika mengetahui Changryul telah membantunya mendapatkan kontrak dengan perusahaan furnitur Dolly. Tepat ketika Jinho mengumpulkan semua keberanian untuk menemui ayah Kain untuk menjelaskan, ia malah melihat mereka sedang berpamitan dengan keluarga Changryul. Pada saat itu Profesor bahkan mengatakan bahwa jika ia bisa membuat Kain berubah pikiran dan kembali ceria seperti dulu, maka ia akan menerimanya menjadi menantunya. Pada saat yang sama ayah ingin Kain melupakan Changryul dan menerima orang baru. Namun, ia malah memberitahunya bagaimana Changryul telah menyakitinya di masa lalu dan bahwa Jinho adalah orang yang telah menyembuhkannya. Sekarang ia sangat ingin memberinya satu kesempatan lagi, tetapi melihat wajah marah ayahnya, sepertinya apapun yang dikatakan hanya akan sia-sia. Kembali ke kamar, Kain masih sangat berharap Jinho akan menelepon untuk menjelaskan, tetapi yang menelepon malah Yang San. Ia baru memberitahu Kain bahwa asisten salah membawa cetak biru karena mengira itu yang digambar oleh Jinho. Tetapi ketika ia datang ke sana dan bersiap untuk mengambilnya kembali, ia disalahpahami oleh Profesor Park. Akhirnya semuanya menjadi jelas, sehingga Kain mengirim pesan suara untuk mengajak Jinho bertemu. Setelah lama menunggu ia tidak kunjung datang, sementara cuaca sangat dingin. Sebenarnya Jinho sudah lama tiba, tetapi ia tidak tahu dengan kapasitas apa harus menghadapi Kain sehingga ia hanya bisa diam-diam mengamatinya. Saat itu ia menyadari kehadiran Jinho dan dengan gembira menghampirinya. Ia sangat berharap ia akan menjelaskan semuanya dengan jelas kepadanya dan memilih untuk mempercayai Jinho lagi. Namun tak disangka Jinho malah menunjukkan sikap dingin dengan mengatakan, "Semua ini adalah perbuatanku, mulai dari menyelinap masuk ke rumahmu, berpura-pura menjadi gay dan mencampur cetak biru, semua ini adalah perbuatanku, bahkan memanfaatkanmu pun sudah kuperhitungkan sendiri. Sekarang aku sudah mengatakan semuanya, apakah kamu sudah puas?" Setelah mendengarnya, Kain sangat sedih bertanya mengapa ia memperlakukannya seperti itu. Ia lalu mengatakan itu semua karena kamu terlalu bodoh. Bukankah kamu pernah bilang mencintaiku? Bahkan tatapanmu padaku juga palsu. Benar, semua itu adalah aku yang menipumu. Tetapi tidak disangka Profesor yang lebih dulu mengetahuinya. Sekarang semuanya sudah berakhir, jadi setelah ini kita jangan bertemu lagi. Setelah berkata demikian, Jinho langsung pergi karena ia juga tidak bisa menahan air matanya lagi. Sementara Kain juga sangat sedih hingga terpuruk karena perkataan itu. Kembali ke rumah, ia hanya bisa membenamkan wajahnya di kamar dan menangis terisak-isak. Hal itu membuat ayahnya yang melihat pemandangan itu juga merasa sangat iba. Hingga keesokan harinya Kain masih berusaha menjaga suasana hatinya tetap tenang untuk bekerja. Tetapi ketua masih menyadari raut kesedihan di wajahnya sehingga berusaha mencari cara untuk membuat Kain senang. Ia mengundangnya makan dan bertanya apa yang dikatakan Jinho hari itu. Dia bilang dia tidak mencintaiku, sejak awal hanya pura-pura saja. Apakah kamu benar-benar percaya kata-kata itu? Jika benar-benar ingin memanfaatkannya, mengapa dia tidak berpura-pura menjadi gay sampai akhir? Ketika menolakku, Jinho bahkan mengatakan bahwa ia sangat mencintaimu. Ketua juga mengatakan bahwa tidak penting apa yang dikatakan orang itu, tetapi harus memperhatikan tatapan mata mereka saat itu. Dan ia yakin Jinho benar-benar tidak menipu Kain. Malam itu ia bersama Yang San datang ke kedai untuk minum bir menghilangkan kesedihan. Saat itu Yang San terus-menerus membujuk Kain agar kembali kepada Jinho karena mungkin semua itu hanya salah paham. Tetapi setiap kali menyebut pria pengkhianat itu, ia tidak mau mendengarnya. Setelah beberapa saat Kain menjadi sangat mabuk sehingga Yang San memanfaatkan kesempatan ini untuk memanggil Jinho datang.
sementara ia sendiri pulang. Saat melihat Jinho di depannya, Kain langsung pergi, tetapi ia tetap mengejar karena khawatir padanya. Namun, sekarang ia sangat membenci Jinho, menganggapnya hanya ingin bermain-main. Aku tidak mengerti mengapa ketika putus dengan Chang Ryul, aku masih bisa ceria dan optimis. Tetapi denganmu, aku selalu menderita dan menangis. Sekarang aku tidak ingin melihat wajahmu lagi, pergilah. Tetapi meskipun diusir oleh Kain, Jinho tetap bersikeras menggendongnya pulang. Meskipun awalnya ia menolak, tidak lama kemudian ia sudah diam di punggungnya. Baru saja kembali, ia sudah menyaksikan wajah marah ayahnya yang membuat Kain terkejut dan buru-buru melompat turun. Melihat ayahnya memarahi Kain, Jinho tidak tahan dan mengakui kesalahannya. Aku tahu sekarang aku punya 100 mulut pun tidak bisa menjelaskan kepada paman. Namun selama ini Kain selalu menyiksa diri karena rasa bersalah terhadap ibunya. Tetapi mengapa paman masih tidak berempati dan membuatnya harus menderita seperti itu? Apakah paman melampiaskan amarah pada dirinya karena rasa bersalah? Kata-kata itu membuat paman marah dan menampar wajah Jinho, mengatakan bahwa ia tidak pantas berbicara di sini. Tetapi Jinho tetap bertanya, apakah pada awalnya paman menolak merancang pusat dam karena kegagalan Sang Bojai? Tempat ini pernah menjadi impian istri dan putri paman, tetapi setelah kehilangan istri yang dicintai, paman menjadi merasa bersalah seperti ini. Sebenarnya kegagalan Sang Bojai adalah karena paman meninggalkan Kain sendirian sehingga ia harus hidup dalam kesedihan. Kain buru-buru menghentikan Jinho agar ia tidak membuat ayahnya semakin marah. Cepat-cepat mengusir Jinho pergi. Hari-hari berikutnya mereka berdua juga tidak bertemu lagi, tetapi Kain selalu mendengar orang membicarakan Jinho. Suatu kali ia tidak sengaja mendengar bahwa perusahaan Jinho sedang menghadapi kesulitan dan harus membayar ganti rugi kepada pekerja itu. Jadi mungkin itu juga alasan Jinho tidak ingin melanjutkan kencan dengannya. Hari itu Kain bekerja sampai tertidur di meja dan Jinho diam-diam datang menyelimutinya dengan jaket, lalu diam-diam pergi. Bersamaan dengan itu, Ketua Chol telah membawa cetak biru baru Jinho kepada Profesor Park, juga berharap ia akan meninggalkan prasangka dan memberinya kesempatan lagi. Kali ini Ketua tetap membela Jinho dan menjelaskan bahwa ia sudah memiliki gambar rancangan sendiri. Sementara cetak biru yang sebelumnya hanyalah kesalahpahaman. Tidak hanya itu, Ketua juga ingin meminjamkan uang kepada Jinho untuk membayar kasus tuntutan hukum dan mengundangnya untuk beristirahat di vilanya. Seseorang dengan harga diri tinggi seperti Jinho dengan tegas menolak, tetapi Ketua mengatakan bahwa cetak birunya mendapat penilaian yang sangat tinggi. Oleh karena itu, ia tidak boleh menyerah pada saat ini dan harus menerima bantuan untuk membawa perusahaan melewati masa sulit. Saat ini Kain telah meresmikan ruang istirahat anak-anak yang telah ia persiapkan dengan susah payah selama ini. Dan hal yang membuatnya lebih bahagia adalah ayahnya telah mengakui usahanya karena Kain selalu berupaya keras untuk mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Saat itulah ayahnya baru mengakui kepadanya bahwa selama ini ia selalu menutup ruang bawah tanah karena tidak ingin Kain sedih ketika teringat ibunya. Selain itu, ia juga melakukan pekerjaan yang sama seperti ibunya sehingga ia semakin khawatir suatu hari putri yang dicintainya juga akan berakhir sama seperti istrinya. Ayahnya dengan lembut menggenggam tangan Kain, mengatakan bahwa selama ini kamu benar-benar telah menderita, yang membuat ia terharu memeluk ayahnya. Jinho berdiri di belakang melihat pemandangan mereka berdamai juga merasa senang. Secara tidak sengaja Kain menemukannya sehingga ia mengejar tetapi kehilangan jejak. Oleh karena itu ia mengambil ponselnya untuk menelepon dan suara dering mengungkap posisi Jinho. Saat ini Kain baru bersemangat menanyainya mengapa ia selalu menghindarinya. Semua hal yang diam-diam ia lakukan, ia sudah tahu semuanya. Tetapi mengapa ia tidak mengakuinya? Kamu masih ingin menipuku sampai kapan lagi? Memang benar aku telah menipumu, jadi sekarang aku semakin tidak pantas berada di sisimu. Mulai sekarang kita tidak usah bertemu lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Kain, ia kembali ke rumahnya untuk mengemasi semua barang yang tersisa. Namun ia tetap tidak lupa melewati tempat-tempat yang penuh dengan kenangan mereka berdua. Ketika sampai di kamar Kain dan melihat bonekanya, ia teringat bahwa ia menamainya Jinho. Ini juga merupakan boneka yang sering ia peluk setiap kali merindukannya. Tetapi sekarang mereka berdua tidak bisa bersama lagi, jadi tidak peduli seberapa sedihnya, Jinho harus pergi. Saat itu Ketua masih ingin menjodohkan mereka berdua dan mengungkapkan kepada Kain, Jinho telah pindah ke vilanya, tetapi ia tidak berniat untuk mencarinya. Sampai ia mendengar ayahnya mengatakan ide desain pusat seni Jinho terinspirasi dari apel yang ia berikan. Hal itu membuat Kain menyadari betapa istimewanya ia di hati Jinho, sehingga ia segera bergegas ke villa. Jinho sendirian di tepi sungai kehujanan sepanjang hari hingga demam. Tetapi ketika Inhe ingin tinggal untuk merawatnya, ia menolak dan mengatakan bahwa meskipun kamu berusaha keras, aku tidak akan tergerak. Karena orang yang selalu kupikirkan tidak melihat hatiku, untuk menghindari Inhe, Jinho tidur di mobil. Tidak lama kemudian Kain tiba di sana dan bertemu Inhe di halaman. Ia memberitahu Kain posisi Jinho, sehingga Kain
tanpa ragu mendatanginya. Setelah itu dengan cepat membawa Jinho kembali ke kamar untuk dirawat. Tetapi Jinho meskipun demam tetap mengatakan dirinya baik-baik saja dan menyuruh Kain segera kembali. Ia berkata begitu, tetapi ketika Kain bersiap untuk pergi, ia memegang erat tangannya. Sentuhan fisik telah merusak batasan terakhir Jinho sehingga ia secara resmi menjadikan Kain sebagai wanitanya. Setelah memilikinya, Jinho semakin menghargai Kain, dan ia berharap seandainya ia bisa muncul saat Kain berusia 5 tahun untuk menyembuhkan luka hatinya. Selanjutnya adalah bergandengan tangan untuk menghadap ayah mertua memohon agar ia menerima mereka berdua bersama. Melihat kasih sayang yang erat di antara mereka, ayah tidak lagi menentang, melainkan setuju menerima menantu ini. Bersamaan dengan itu, ibu Jinho setelah berbicara dengan Kain juga menyadari bahwa ia benar-benar orang yang baik hati dan tulus. Apalagi ketika mendengar ia mengatakan bahwa sejak kecil ia tidak memiliki ibu dan ingin menganggapnya seperti ibunya sendiri. Ibu mertua merasa sangat bersimpati kepada Kain dan membuka hati padanya. Pada hari pengumuman hasil tender desain pusat seni, baik Chang Ryu maupun Jinho lolos ke babak final dan di bawah penilaian yang adil dari Profesor Park beserta para juri. Mereka memutuskan untuk memilih desain Jinho, yang membuat ia dan rekan kerjanya sangat gembira karena setelah semua usaha, mereka juga mendapatkan hasil yang setimpal. Chang Ryu meskipun kalah tetap sangat mengagumi bakat Jinho sekaligus mengucapkan selamat atas cinta antara ia dan Kain. Sebelum bersiap kembali bertugas ke Inggris, Profesor Park menyerahkan putrinya kepada Jinho dan memperingatkannya jika berani menyakiti putrinya, ia akan menguburnya. Setelah itu Jinho melamar Kain dan mengikat cincin pada balon. Pernikahan mereka berdua juga akan segera berlangsung dan Jinho telah menemui Ketua Choi berterima kasih kepadanya karena selama ini selalu membantunya. Mengenai Chang Ryu, ia memutuskan untuk pergi bertugas ke Tiongkok dalam jangka waktu yang lama sehingga ingin bertemu Jinho untuk berpamitan. Sewaktu kecil mereka berdua juga pernah menjadi teman dekat satu sama lain dan jika bukan karena Tuan Han, mungkin sekarang mereka masih menjadi saudara yang baik.